Maaf, Kak Intan masih di mute. Halo, sorry. Selamat pagi, teman-teman. Di pagi hari yang cerah ini, senang sekali kita bisa bertemu untuk menuntut ilmu bersama dalam webinar Alumni Sharing Binus Online. Sebelum kita memulai, perkenalkan dulu, nama saya Intan Mauli, biasa dipanggil Intan, yang akan memandu webinar pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para kakak-kakak alumni yang telah hadir dan bergabung di sini bersama kita, yaitu ada Kanila. Halo Kanila, apa kabar? Halo, Kak Intan. Halo Kanila. Lalu yang kedua ada Kak Rini. Kak Rini, apa kabar? Halo, baik Kak Intan. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir ada juga Kak Alfarisi atau yang biasa dipanggil Kak Alfa. Kak Alfa, apa suara saya terdengar? Halo. Oke, dan tentunya Halo. halo Kak. Dan tentunya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami pada saat ini. Sebelum kita memasuki materi hari ini dan mengundang kakak-kakak untuk dapat berbagi tips perkuliahan, saya mau pantun sedikit boleh ya? Jalan-jalan ke Jababeka. Jangan lupa membawa oleh-oleh buat orang lain. Yuk dengerin tips dari Kanila Kartika supaya bisa nyaman dengan kuliah online. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pertama ya. Untuk Kanila Kartika, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak, Kak Intan. Wah, saya nggak nyiapin pantun lagi. Gak apa-apa Kak, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Kak Intan, Bu Liana, dan kakak-kakak yang lainnya, Kak Rini sama Kak Alfa. Terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini untuk aku bisa sharing sama teman-teman Binus Online yang lainnya. Mungkin langsung aja kali ya, hari ini aku akan sedikit sharing tips kuliah online nih. Eh, aku langsung share screen aja kali ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kanila. Oke. Oke, mungkin aku pertama-tama akan sedikit perkenalan ya ke teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Nila Kartika Kustiani Tias. Aku lahir di Banyumas, 6 Juni 1995. Saat ini berusia 29 tahun. Untuk sekarang ini, aku berprofesi sebagai B2B Operation Manager di salah satu multinational company di FMCG industri, khususnya di beauty industry. Education background aku baru tahun ini baru saja lulus dari Universitas Bina Nusantara sebagai sarjana dan sebelumnya aku bersekolah di uh, Unsud D3 lalu lanjut ekstensinya di BINUS ini. Masih sama skopnya di ranah bisnis manajemen seperti itu. Nah, mungkin di sini aku diminta untuk sharing tips kuliah online gitu ya. Gimana sih caranya untuk bisa tetap keep up walaupun kuliahnya ini dilakukan dengan online gitu. Nah, jadi aku mau share how to atau mungkin lebih tepatnya aku akan sharing best practice yang aku lakukan selama berkuliah online ya dan di saat yang bersamaan juga aku bekerja gitu. Bisa nggak sih sambil kerja, sambil kuliah, bahkan sambil tetap liburan atau tetap punya waktu sama keluarga gitu. Itu kan kuliah, kerja, keluarga juga semuanya itu hal-hal yang penting ya, yang nggak bisa menurut aku pribadi nggak bisa dikesampingkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan banyaknya tanggung jawab dan kepentingan, bisa nggak sih maintain
semua itu alhamdulillah aku bisa gitu ya. Eh, Alhamdulillahnya kemarin aku juga bisa lulus sesuai target aku untuk lulus tepat waktu dan juga tetap bisa apa ya mendapatkan hasil yang cukup melegakan gitu. Eh, dengan apa namanya kerja, oh ya disclaimer sedikit, di pekerjaan aku itu aku berada di divisi sales yang mana kerjanya itu lumayan kenceng juga, tapi alhamdulillah aku bisa maintain dua-duanya, even tiga-tiganya gitu, untuk bisa tetap jalan sesuai sama timelinenya dan dengan hasil yang eh, diinginkan, diharapkan gitu ya. Selain di kuliah juga apa namanya bisa menjalankannya dengan baik, alhamdulillah juga dari sisi pekerjaan maupun dari sisi kehidupan aku sebagai seorang manusia juga masih bisa eh, jalan dengan beriringan dan happy gitu. Ini sedikit aja. eh, di pekerjaan pun alhamdulillah masih bisa perform dengan baik. Ini sedikit eh, prestasi yang masih bisa aku dapatkan sambil aku kerja dan kuliah, tapi juga aku masih bisa jalan-jalan, masih bisa have fun lah gitu. Yang mau aku sampaikan adalah bisa kok semua itu dilakukan dengan bersamaan gitu. Mungkin nanti kalau perihal prestasi nanti akan dijelaskan diceritakan lebih lengkap oleh Kak Alfa ya, karena subhanallah sekali Kak Alfa itu prestasinya luar biasa banget gitu. Ini aku hanya sebagian kecil untuk mengimpress kalian bahwa sekalipun kalian sedang bekerja, berkuliah, kalian masih tetap bisa kok untuk perform di kedua-duanya, baik itu di pekerjaan maupun di perkuliahan, dan masih juga kok bisa have fun gitu, nggak yang langsung stres bertahun-tahun harus jadi orang yang membosankan gitu, nggak juga gitu. Nah, gimana sih caranya gitu kan ya? Mungkin kalau misalnya ngasih tahu gimana caranya, sebenarnya banyak ya kalau di Google tuh gimana sih caranya untuk berkuliah online dan sebagainya. Nah, di sini mungkin aku akan sharing gimana at least pengalaman yang pernah aku lakukan, best practice apa sih yang aku lakukan untuk bisa maintain uh, ketiganya gitu. Nah, untuk yang pertama ini set the goals dan schedule. Maksudnya gimana? Set the goals itu tentunya karena aku tuh pengen banget kuliahnya itu jangan lama-lama alias tepat waktu ya. Selain dari wise cost juga, terus wise time juga. Jadi aku juga karena udah tidak muda lagi juga kan, jadi nggak bisa nih berlama-lama, berlarut-larut gitu. Dan juga nanti kalau lama-lama kan biayanya juga makin besar gitu kan ya. Dan juga aku memang ada saat aku memutuskan untuk eh, mengambil ekstensi S1 ini, juga ada target promosi dari pekerjaan yang memang aku kejar juga, ada which is itu juga harus segera lah ya gitu, nggak bisa berlama-lama gitu. Nah, eh, jadi dari goals itu aku coba untuk atur jadwal. Ini mungkin teknis banget, tapi buat aku ini sangat membantu gitu. Jadi di LMS itu kan sebenarnya sudah lengkap ya semuanya, dari mulai jadwal perkuliahan, materi, jadwal VKON, jadwal tugas-tugas, semua itu udah ada gitu ya di sana jadwal-jadwalnya. Nah, eh, cuman kan kadang karena aku juga sambil kerja, jadi aku nggak bisa seleluasa itu untuk selalu check up LMS atau website BINUS gitu kan ya. Nah, jadi aku mencoba untuk mentranslate jadwal-jadwal itu di handphone aku. Jadi ini contoh gambar yang di sebelah kanan ini itu salah satu yang pernah aku lakukan itu dengan bikin jadwal, baik itu pertemuan VKON ataupun tugas dan kuis, itu semuanya aku masukin ke kalender, aku jadiin set reminder. Itu kalau misalnya teman-teman juga punya misalnya smartwatch gitu, itu juga bisa dikonekin gitu. Jadi eh, keep reminded gitu sama jadwal-jadwal yang ada gitu. Ini juga itu kalau yang merah, jadi ada
jadwal kerja, jadwal kuliah, sama waktu itu juga aku pernah sempat ngambil digital course. Itu kan semua numpuk ya, kalau misalnya nggak diatur, nggak di schedule-nya itu nggak dirapihin, nanti jadi tumpang tindih, lupa, dan keingetnya pas hari H itu kan nanti repot sendiri gitu ya, jadinya pikpek kalau kata orang Sunda mah. Jadi riweh gitu. Jadi semua dari kuis, tugas personal, tugas kelompok, jadwal vikon itu aku tulis ulang lagi lah kasarnya di gadget aku di handphone gitu. Dan aku set reminder. Jadi seminggu sebelum deadline itu pasti aku ngeset reminder kayak misalnya minggu depan aku ada deadline tugas personal nih. Kalau misalnya remindernya deket-deket kan nanti takutnya nggak pas gitu ya. Nah, jadi biasanya aku di awal minggu aku set reminder untuk juga bisa ngatur nih di pekerjaan kalau misalnya ada hal-hal yang bentrok, jadi aku tetap masih bisa manage gitu. Syukur-syukur tugas-tugasnya itu bisa dilakukan di awal minggu. Cuman kan karena aku pace kerjanya lumayan kenceng, jadi biasanya memang bisanya itu diakses ya dari Jumat sampai Minggu lah baru bisa keakses. Tapi dengan di remind dari awal minggu tuh cukup apa ya, jadi oh iya ya ada tugas gitu, jadi kalau misalnya ada waktu-waktu senggang itu juga bisa lah tipis-tipis buat baca at least baca materinya atau coba ngerjain satu-satu kayak gitu. Jadi once nanti udah selesai atau nanti pas di hari Sabtu atau Minggu udah tinggal upload kayak gitu. Untuk Vicon juga jadinya nanti misalnya ada meeting-meeting kerjaan juga dia masih bisa handle lah kayak gitu. Ini sih lumayan ngebantu banget bikin jadwal ini buat aku gitu. Terus yang selanjutnya ini organize file. Ini tuh lebih ke ngerapihin kalau aku tuh foldering gitu. Jadi dari semester 1 sampai tesis kemarin aku memang bikin folder khusus untuk kuliah gitu. Jadi aku semua yang di LMS itu aku downloadin baik itu dari materi atau tugas kelompok tugas-tugasnya gitu. Jadi once aku bisa akses lagi ada waktu senggang atau lagi di luar offline nggak bisa buka LMS, aku tetap masih bisa akses materi-materi ataupun bisa eh, colongan ngerjain tugas gitu. Semua dari week pertama sampai week terakhir itu juga ngebantu banget ketika mau masuk ujian ya. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi buka bolak-balik buka gitu kan, karena salah satu kendalanya online mungkin kadang kita tiba-tiba tidak diinginkan sinyalnya hilang lah atau apa ya kayak gitulah, hal-hal yang tidak diinginkan kejadian, jadi aku udah punya backupnya kasarnya gitu. Jadi once nanti mau buka-buka mau belajar buat ujian juga udah rapih semuanya ada di situ, nggak nggak riuh gitu nyarinya. Nah, kalau kayak untuk tugas-tugas gitu juga tugas kelompok, tugas personal itu bab event aku namain sama deadline-nya. Jadi biar aku bisa ingat, oh ini nanti di-uploadnya harusnya tanggal segini gitu. Karena eh, mungkin teman-teman relate kali ya yang kuliahnya sambil kerja juga itu pasti pikirannya kebelah-belah gitu dengan ini sih mungkin memang agak ribet ya di awal. Biasanya aku ngelakuin scheduling atau foldering ini di awal tuh minggu pertama atau minggu kedua biasanya jadwal semua udah ada semua di LMS. Nah, itu minggu-minggu awal itu pasti aku downloadin atau aku bikin-bikin schedule di kalender gitu. Jadi nanti ke depannya tinggal jalan aja kayak gitu. Terus yang selanjutnya being present in full. Apa sih maksudnya being present in full? Jadi kan kita itu punya waktu untuk bertatap muka sama dosen itu juga nggak setiap hari ya. Walaupun kita bisa interaktif di forum setiap hari mungkin ya ada, karena kan forum itu kan setiap minggu itu kita bisa bisa diskusi di sana. Cuman untuk tatap mukanya itu terbatas waktunya gitu. Nah jadi setelah udah scheduling, udah dirapihin semua materi-materi yang kita butuhkan ketika hari H-nya waktu Vicon itu, usahakan untuk hadir seutuhnya gitu di situ. Di 2 jam itu
udah jangan ada distraksi apapun. Diusahakan ya, walaupun pasti secara teknis itu ada aja gitu gangguannya gitu kan, atau mungkin teman-teman yang kerjanya juga shift-shiftan juga mau nggak mau, walaupun jadwal-jadwalnya itu sebenarnya adanya itu startnya sore sampai malam, tapi mungkin ada yang kerjanya shift juga tetap sambil harus bekerja gitu. Eh, tapi mau nggak mau harus dikondisikan supaya kita itu bisa fokus gitu saat perkuliahannya itu sedang dimulai gitu, minimize distraction, terus cari tempat yang paling nyaman untuk kita bisa fokus dengerin materi dengan baik, terus catat juga apa-apa hal-hal penting yang sekiranya dibutuhkan nanti, karena nanti pun ke tugas ataupun ujian itu pasti yang dibahas itu nggak akan jauh-jauh dari materinya kayak gitu. Sama yang terakhir, be aktif. Be aktif itu lebih ke ya aktif aja gitu selama Vicon. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, ada sesuatu yang eh, diragukan atau apapun, itu feel free banget buat diskusi sama dosen atau teman-teman yang lain, karena pengalaman aku selama kuliah semua dosen-dosen di BINUS online tuh open banget gitu kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswanya, bahkan lebih happy banget kalau misalnya kelasnya itu bisa aktif gitu, dan karena waktunya juga cuma terbatas, jadi usahakan untuk bisa eh, menanyakan apa yang pengen ditanyakan gitu. Misalnya udah baca-baca materi nih, ada yang belum ngerti gitu, itu juga bisa langsung ditanyain di situ gitu. Terus, hmm, ya sih itu paling being aktif karena waktunya juga terbatas, seminggu paling 2 kali, cuman berapa jam gitu kan. Jadi manfaatin waktu sebaik-baiknya saat Vicon untuk bisa menyerap ilmunya langsung dari sumbernya kayak gitu. Dan eh, dosen-dosen di BINUS juga eh, sebagian besar malah ya, uh, waktu aku itu juga bekerja di FMCG juga, ada yang bekerja di FMCG juga kayak Pak Aris gitu. Jadi relate banget sama pekerjaan aku, dan bahkan aku kadang suka nanyain apa sih yang di pekerjaan aku nih aku belum tahu jawabannya gitu. Aku jadi dapat insight baru dari dosen-dosen di BINUS karena punya latar belakang industri yang beragam juga. Jadinya bisa saling sharing lah sama teman-teman yang lain juga yang bekerja juga, kadang juga suka sharing-sharing gitu. Jadi eh, apa ya, pasti daging lah isi dari Vikonnya kayak gitu. Jadi usahakan untuk bisa fokus dengan baik waktu Vicon berlangsung gitu. Terus, nah mungkin ini yang terakhir kali ya dari aku. Ini make buddies, jadi cari teman. Ini buat aku penting banget ya. Ini foto yang di kanan itu adalah teman-teman aku selama masa perkuliahan. Ini ada Mbak Merisa sama Mbak Putri. Itu teman dari semester 1 sampai tesis kemarin kita eh, bikin skripsinya bareng gitu, karena untuk PJJ manajemen itu eh, di aku kemarin peraturannya tesisnya ya. Nah, ini alhamdulillah dari semester 1 aku udah punya temen. Jadi waktu harus berkelompok saat skripsian kemarin, udah ada deh temennya gitu. Nah, ini tuh salah satu yang juga cukup penting buat aku ya. Karena bisa jadi teman belajar juga, bisa jadi teman diskusi dan saling ingetin gitu. Walaupun kadang mungkin kita nggak sekelas gitu. Ini teman-teman yang pernah sekelas sama aku dan di beberapa mata kuliah juga nggak sekelas gitu. Tapi kita memang sering konek-konek kontek-kontekan aja gitu, dan kita tuh baru ketemu secara offline waktu wisuda kemarin. Jadi bener-bener semuanya virtually, tapi alhamdulillah ketemu sama orang-orang keren juga, orang-orang baik juga. Jadi itu juga salah satu yang bikin eh, berhasil lah gitu, salah satu faktor gitu. Jadi saling ngingetin, Mbak, udah besok ada Vicon loh, besok ada tugas sudah belum? Oh ya nih ujian, ujiannya take home apa apa gitu. Jadi kita, tapi in a good way ya, bukan bukan kerja sama yang hal buruk ya. Jadi saling ngingetin, besok ada Vicon, Mbak, besok ada tugas ini, tugas ini. Jadi sharing-sharing juga gitu. Dan jadi support system. Jadi bikin, kalau lagi pasti kan selama 2 tahun perjalanan pasti akan ada
ups and down-nya, ada burnout-nya gitu. Nah, dengan punya temen itu jadi apa ya, saling gendu-gendu rasa kalau kata orang Jawa tuh, jadinya semangat lagi gitu. Dan even aku sama Mbak Merisa sama Mbak Putri ini karena kita sama-sama pengen lulus tepat waktu gitu kan ya, oh yaudah kita manifesting nih, kita bikin grup buat itu, buat saling komunikasi, buat dan at the end skripsian bareng gitu kan ya, untuk bisa lulus nih di tahun 2024. Alhamdulillah kita semua kesampaian, tiga-tiganya lulus dengan baik di tahun 2024 ini. Jadi karena kuliah online ini kan jauh-jauh ya, kita temennya semuanya ketemunya virtual gitu. Pasti kalau ngerasa burnout akan ada saat-saat dimana ngerasa sendirian gitu. Nah, dengan punya temen, walaupun juga secara virtual komunikasinya nggak tatap muka langsung, tapi itu juga bisa ngeboost, at least ngeboost semangat untuk keep on track gitu. Itu sih. Nah, mungkin itu kali ya sedikit tips kuliah online dari aku, best practice yang pernah aku lakukan selama berkuliah online di BINUS. eh itu tadi ada 4 ya poin yang aku sharing, itu untuk scheduling, apa organize dengan baik, terus hadir, fokus dan make buddies gitu. Jadi dengan melakukan 4 itu, alhamdulillah aku bisa perform baik di perkuliahan, baik di dunia kerja juga seperti itu. Oke, Kanila. Benar sih, Thank you. tapi banyak sih Kak mahasiswa tuh yang bingung, bisa nggak sih kuliah Hmm, sambil kerja gitu. Aku pun relate hmm, karena aku juga sedang hmm. kerja gitu kan. Tapi ternyata aku bisa Yura gitu kan Kak. Ternyata bisa Bisa Yura, bisa. Yura aku gitu. Lulus tepat waktu, IPK 3,9, tapi tetap bisa have fun. Keren banget Kanila. Ya, alhamdulillah ya, semuanya bisa kesampaian gitu. Berarti Karena perlu dicatat. eh Mm-mm. Gimana Kanila? iya, iya, karena kan kita, eh, aku tuh dulu waktu sebelum ngambil keputusan untuk berlanjutin kuliah lagi juga browsing-browsing kan, mana sih kampus yang oke, yang fleksibel juga, karena fleksibel itu juga jadi apa namanya, faktor utama aku dalam mencari kampus ya, karena kan ya mau nggak mau aku bekerja gitu, punya tanggung jawab yang penting juga gitu. Cuman kuliah juga penting menurut aku gitu kan ya, baik itu untuk dalam hal mungkin peningkatan karir ataupun juga enrich kita sebagai manusia gitu. Jadi nambah wawasan, nambah ilmu gitu juga kan. Cuman eh, kadang kan struggle-nya bagi pekerja itu karena eh, berat di pekerjaannya, karena yaitu kita mendapatkan benefit dari sana, kita harus bertanggung jawab penuh juga di sana gitu. Cuman di waktu yang bersamaan kita juga punya tanggung jawab untuk belajar gitu. Jadi harus cari yang fleksibel, harus selain fleksibel juga secara kurikulumnya oke gitu kan, secara infrastrukturnya juga bagus gitu kan. Sampai akhirnya milih BINUS gitu, dan alhamdulillah semua checklistnya kesampaian gitu. Oke, berarti perlu dicatat ya teman-teman. Jadi best practice versi Kanila itu ada 4. Yang pertama ada set the goals and schedule gitu ya Kak. Buat teman-teman yang suka lupa buat ngecek LMS-nya, bisa langsung bikin aja kalendernya gitu. Bisa di Google Calendar juga ya Kak ya. Ya, betul. Kedua ada organize well, itu juga membantu lah ya Kak kalau kita mau cari apa tuh udah kita download semua gitu. Jadi kita nggak perlu Hmm, capek-capek buka LMS lagi. Terus yang ketiga ada being present in full gitu ya. Jadi teman-teman paling nanti kalau misal ada VCon atau ada webinar apa gitu ya, cari tempat yang memang yang nyaman memang gitu, Kak. Jadi bisa fokus gitu. Dan yang terakhir adalah make buddies gitu ya Kak ya. Paling aku ada pertanyaan sih Kak. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh aja ya nanti langsung tanya aja melalui chat. Nanti aku bantu untuk sampaikan ke Kanina. Paling pertanyaan dari aku ini sih Kak. Di tips yang terakhir itu kan ada make buddies ya Kak. hmm, Nah ini kan iya. kita
apa ya Kak, jarak jauh gitu ya, secara online, secara daring. Gimana sih cara kita bisa interaksi yang efektif gitu, terus juga apa ya, melakukan pendekatan ke teman-teman, padahal tuh online gitu. Oke. Jadi eh, saat perkuliahan juga sebenarnya kan ada ya dibagi-bagi classmates. Kita pasti punya classmates di setiap mata kuliah. Itu pertama bisa dari situ gitu. Itu kan pasti mau nggak mau kita harus komunikasi karena ada tugas kelompok yang harus sama-sama kita kerjain. Lalu ya itu tadi pas lagi Vicon itu kan banyak tuh nanti yang raise hand, yang nanya atau dan sebagainya. Dan untuk kontaknya juga sebenarnya pasti kan ada grup ya grup besar. Nanti di situ juga kita bisa lihat di mana sih yang orangnya aktif gitu kan. Aku juga menyadari waktu itu kayak, aduh, ini aku juga pasti namanya manusia ya, ada lupanya walaupun even bahkan udah scheduling, tapi kadang kan tetap aja masih ada lupa-lupanya gitu kan ya. Jadi aku juga butuh nih kayaknya diingetin gitu kan. Jadi eh, aku sih waktu itu ngelihatnya, oh eh, mana nih yang aktif gitu kan ya terus aktif baik di grup ataupun waktu lagi Vicon gitu kan. Kalau aku nilai, oh nih kalau misalnya dia aktif nih di Vicon, dia apa namanya serius nih belajarnya. Aku dulu penilaiannya kayak gitu. Oh dia ini nih semangatnya sama lah. At least kita bisa ngeliat oh semangatnya sama nih sama sama aku gitu. Terus ya udah mingle aja ngechat misalnya nanya tugas atau nanya apa gitu. Terus ya kenalan selayaknya kenalan kayak offline aja gitu. Cuman mungkin memang ini by WhatsApp ya, kayak gitu. Terus misalnya pas classmates ya waktu ngerjain tugas tuh kadang kita juga bikin apa Zoom meet gitu juga kan untuk ngebahas apa namanya tugasnya gitu. Nah, itu bisa bisa dari situ juga. Jadi jangan malu untuk mingle juga sih menurut aku ya. Jadi kitanya juga catch up sama pengumuman-pengumuman. Kadang kan mungkin ada yang sempat buka, ada yang enggak gitu kan. Nah, itu juga kan bisa jadi sambil sharing-sharing. Kalau dulu aku catch up-nya kayak gitu sih dari sebenarnya awal mulanya itu karena sekelas bareng, Vicon bareng ngeliat gitu kan. Terus ya udah mingle aja kenalan, saling sharing informasi di grup juga saling aktif juga gitu nanya ataupun bantu jawab kayak gitu-gitu sih. Oke, Kak ini ada pertanyaan dari Kak Marisa Natuna. GPA segitu tipsnya belajar gimana? Tips belajarnya gimana sih Kak? Apa bikin rangkuman setiap materi, setiap LMS atau gimana Kak Nila? Bikin apa, sorry? Bikin rangkuman setiap materi di LMS Oh, atau mencatat setiap tugas eh atau gimana Kak? ya sebenarnya sih itu tadi sih empat yang aku lakuin gitu kan ya. Jadi dengan ya apa dengan materi-materi yang memang udah aku persiapkan di laptop aku gitu. Jadinya once mau cari-cari tahu atau baca-baca materi bisa dari situ, bisa dari googling juga gitu. Kita cari-cari referensi jurnal-jurnal kayak gitu kan. Terus itu tadi karena dengan scheduling terus set tuh deadline-deadline-nya. Jadi kan eh, kita bisa all in waktu lagi tugas gitu. Kalau dulu waktu futsal tuh aku pernah diajarin sama coach kalau lagi sparring tuh, lagi perkuliahan lah gitu, itu justru harus lebih fokus gitu. Nanti ketika pertandingan, ketika final, ujian final itu justru jadi kita udah relax gitu. Jadi karena kan seingat aku itu kalau final itu secara bobot itu paling tinggi ya kalau nggak salah 30% gitu. Cuman ya kayak kita sekolah-sekolah dulu lah ya, namanya ujian kan pasti aja ada nervousnya, ada lupanya, ada blanknya gitu kan. Itu apa namanya? Nah, cara untuk mengkatrolnya si ujian akhirnya nih, misalnya takutnya kita nggak bisa nggak bisa maksimal untuk ngerjain ujian finalnya, ya kita harus maksimal dalam ngerjain tugas-tugas hariannya gitu, ngisi forum tepat waktu, aktif di forum, terus apa namanya tugas-tugas itu karena kan kita dikasih tugas semua tugas itu deadline-nya 1 minggu ya dari tugas itu di-upload sama dosen gitu kan. Jadi kita masih bisa punya waktu untuk cari-cari referensi, cari-cari jawaban. Kalau misalnya di lecture notes sekiranya kurang jawabannya, kita juga masih bisa sempat browsing-browsing. Nah, itu juga pentingnya
tadi scheduling reminding dari awal nih. Kita juga bisa ngeliat kan, oh nih soalnya susah apa enggak ya? Kalau kira-kira susah, kayaknya aku harus nyicil deh dari awal gitu kan. Jadi berusaha gimana caranya untuk bisa maksimal waktu di tugas-tugas personal, di kuis juga sama sih kayak final ya jatuhnya online jadi agak susah. Ya mungkin itu sih di tugas-tugas personal sama tugas kelompoknya harus all in juga gitu, harus maksimal. Jadi once misalnya ujian finalnya apa-apa final examnya agak kurang maksimal, jadi masih ada yang bisa ngebantu dari tugas personal ataupun tugas kelompoknya kayak gitu. Nah, Oh, sama satu lagi mungkin kadang ada dosen-dosen yang eh apa ya ngasih kuis atau waktu lagi vikon. Nah, itu pentingnya juga aktif. Jadi eh kita bisa catch up tuh kalau misalnya oh ada kuis nih. Nah, biasanya tuh kadang dosen suka nambahin poin dari situ. Jadi meraup poin waktu selain di ujian final lah, meraih poin sebanyak-banyaknya gitu. oke, Kanila. Berarti banyak lah ya cara untuk menambah Banyak kok. waktu gitu kalau di BINUS. Oke, Kak. Terakhir, ada pertanyaan lagi dari aku, Oke, boleh ya? oke boleh. Kak, selama pembelajaran gitu ya, apalagi online gitu, kadang kan kita ngerasa jenuh ya Kak, atau kurang semangat gitu. Gimana sih Kak, cara mencari motivasinya gitu, supaya kita tuh nggak gampang jenuh saat belajar online gitu. Buat ngilangin jenuh ya. Eh, Jenuh itu memang pasti ada sih. Apa namanya nggak bisa dipungkiri ya. Apalagi kalau sambil kerja juga itu kan aduh udah masalah kerjaan ke bawah-bawah juga gitu kan ya. Eh, itu tadi sih kayak aku paling butuh refreshing juga kan. Nah ya paling kayak gitu tadi kayak gambar aku yang sebelumnya itu misalnya naik gunung pun atau pergi kemana ke puncak gitu ya udah sambil bawa laptop aja jadi at least aku punya suasana baru gitu jadinya nggak jenuh di ruangan tertutup gitu kan di kantor ataupun di kamar eh, kosan gitu waktu lagi belajar gitu kan ya ya udah kadang Sabtu Minggu itu mungkin aku jalan-jalan nih ke puncak atau enggak misalnya kalau aku senang lihat yang ijo-ijo jadi nyari apa space outdoor yang ijo-ijo gitu sambil ngerjain tugas sih sebenarnya sambil kuliah juga tapi at least suasananya juga jadi lebih fresh gitu. Paling biasanya kayak gitu sih aku sama jajan. Alam dan kulineran ya Kanila ya. Iya, kulineran itu bisa ngebus banget kalau aku. Sama kita. Oke, udah dari aku pertanyaannya sudah cukup. Dari teman-teman juga Oke. kayaknya sudah cukup. Terima kasih banyak Kanila udah mau sharing-sharing terkait tips kuliah online. Iya, terima Dadah. kasih juga Kak Intan. Terima kasih teman-teman. Semoga best practice-nya bisa menambah insight dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau yang kurang srek gitu ya. Oke, Terima kasih terima kasih. Kanila. Iya, Assalamualaikum. Salam. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau sharing lagi nih ke topik yang kedua terkait time management bersama Karini nih, teman-teman. Mungkin buat Karini, waktu dan tempat saya persilahkan, Karini. Halo, Karini. Karini, apa suara saya sudah terdengar? Halo, sorry, sorry, sorry. Tadi dari lapangan. Iya, kedengeran. Wait ya. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. 5 menit. Mungkin sambil menunggu Karini, kita bahas ulang kali ya tadi pemaparan dari Kanila. Jadi buat teman-teman di sini, karena banyak mahasiswa baru ya di sini, jadi paling untuk tips-tips dari Kanila juga bisa nih kita contek-contek sedikit. Mulai dari kita bisa membuat schedule supaya kita nggak ketinggalan dari
Vikon-vikon yang ada di BINUS. Terus juga kita set the goals, kita mau apa sih nanti ke depannya, kita mau lulus kapan sih gitu ya. Jadi supaya kita bisa by the time gitu ya. Jadi kita bisa lulus tepat waktu, terus kita tahu kapan kita harus ini, tahu kapan kita harus itu gitu. Terus yang kedua tipsnya tadi ada organize well. Jadi kita bisa download nih semua materi yang ada di LMS supaya kalau kita mau belajar ulang tuh gampang. Tinggal buka aja dari folder yang udah kita download. Terus ada Bing, Present, In Full. Jadi kita kalau ada Vicon gitu, kita hadir dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa buat cari tempat yang nyaman juga supaya kita bisa fokus belajarnya. Dan yang terakhir ada Make Buddies. Jadi kita bisa cari support system lah ya dari teman-teman online kita. Terima kasih banyak tadi Kanila buat materinya. Nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan di sesi kali ini nanti boleh langsung aja chat di kolom chat Zoom ini ya. Nanti aku akan bantu untuk sampaikan ke Karini. Terima kasih. Halo semuanya, thank you loh Halo Kak Karini. Didit. Sorry banget ya agak terlambat karena kebetulan hari ini ada project yang sedang berjalan di lapangan, jadi ya kayak gitulah Kak Intan. Thank you sekali atas tadi sudah dihandle dulu ya. Oke, selamat Silakan, siang semuanya. Silakan dari Kak Intan dulu, boleh? silakan Karini. Waktu dan tempat saya Ah, persilakan. langsung ya. Oke, teman-teman. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa. Bertemu dengan saya, Rini Astuti. Mungkin kita kenalan dulu ya. Di sini mungkin saya nggak ada share slide yang gimana-gimana, karena kan ini sharing session biar lebih relax dan santai buat teman-teman mahasiswa yang weekend ini sedang meluangkan waktunya untuk mendengarkan kakak-kakak alumni ya, Kak Intan ya gitu. Nah, kali ini saya cuma mau sharing sih terkait time management gitu ya. Saat saya dulu di BINUS, kebetulan saya adalah alumni BINUS University, BINUS Learning lebih tepatnya, alumni 64. Waktu itu saya lulus di tahun 2021, yaitu angkatan COVID ya. Jadi di mana saat itu saya justru sama sekali tidak bisa ke kampus untuk yang mungkin celebrate kelulusan ya gitu. Jadi ya udah kita wisudanya online mindahin tugas sendiri gitu. Oke, ini suara saya terdengar cukup jelas ya teman-teman ya. Jelas Kak, aman. Saya pengen teman-teman mahasiswa di sini, adik-adik mahasiswa baru, santai saja, enjoy aja apapun yang mungkin nanti teman-teman mau tanyakan terkait manajemen, feel free, saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya alami gitu ya. Mungkin kalau sekarang saya nggak tahu ya sistemnya Binus Maya itu seperti apa, Kak Intan gitu. Jadi saya bisa sharingnya dengan apa yang dulu saya dapatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya di di zamannya saya dulu tuh kita benar-benar yang apa ya, benar-benar yang sama kayak kalian gitu, kaget gitu. Semuanya kan saya nggak tahu nih, adik-adik di sini adalah adik-adik yang semuanya sambil bekerja atau murni memang kuliahnya pengen online aja nih dari SMA ke S1 nih kalau buat Kakak Intan. Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini yang jadi partisipan itu murni mahasiswa atau kebanyakan pekerja nih. Boleh boleh tahu dulu nggak nih biar saya bisa menyesuaikan nih tips apa yang tepat gitu. Takut udah beda jauh ya Kak dari zaman 2021 ya. Bener, kayak apa set point aja aku tuh zaman aku nggak ada set point gitu. Iya, kalau kalau menurut aku sih kalau di angkatan aku ya Kak, kebanyakan tuh pekerja, tapi kebanyakan juga ada yang emang dari luar kota gitu. Jadi mereka memilih untuk bisnis online gitu. Tapi kayaknya nih dari komen rata-rata pekerja nih Kak. Ya ya, pekerja akut sambil bekerja Kak. Oke. Pekerja akut lah, akut banget nih. Luar biasa. Iya ya, oke oke. Jadi eh, jadi gini teman-teman, kalau kita bicara, kita tuh gini ya di tahun-tahun sekarang, namanya juga kita bersaing ya dengan banyak sumber daya manusia yang ada.
di Indonesia khususnya gitu kan ya. Kalau kita mau bersaing kan berarti kita juga nggak cuma mengandalkan mohon maaf ijazah SMK saja, pasti kita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lagi kan ya. Nah, saya yakin teman-teman semua di sini setuju, bahkan teman-teman yang mungkin kemarin bekerja itu untuk menaikkan jenjang karir pasti juga butuh yang namanya knowledge baru gitu ya, kuliah lagi gitu, nambah ilmu gitu ya. Tanpa memandang titelnya apa gitu. Nah, kalau saya sebelum saya masuk lebih jauh, saya juga dulu gap years, 7 years gitu. Jadi saya dulu lulus sekolah, langsung kerja dulu, masuk di mining industry sampai di shipyard, and then baru saya deciding untuk kuliah lagi karena waktu itu BINUS masuk di kota saya. Nah, kembali agak random nih diskusinya. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kalau dengar IKN ya, halo warga-warga IKN gitu. Nah, saya di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini posisi saya sebagai sales manager di perusahaan yang bergerak di bidang kimia konstruksi. Jadi sebagai sales manager saya juga in charge untuk kontrol teman-teman di lapangan yang bekerja saat ini di project ya. Project kan nggak ada stopnya nih, weekend tetap running gitu. Nah, sebelum saya di project di kimia konstruksi sebagai sales manager, saya dulu supervisor sales gitu. Supervisor sales pada saat saya kuliah di Minus. Nah, tahu ya kalau misalnya kita di bagian supervisi itu pasti pusing banget. Harus di lapangan, harus manage tim, tapi di satu sisi juga kita dituntut untuk kuliahnya tepat waktu nih. Lulusnya pengen tepat waktu, IPK-nya kalau saya ya setting goals-nya IPK saya lumayan gitu kan. Nah, apa sih, gimana sih tipsnya waktu itu saya membagi waktu saya? Karena saya tuh megang role-nya, saya pekerja. Saya juga kuliah dan saya juga adalah seorang tutor. Saya punya usaha bimbel gitu. Nah, jadi ada 3 role yang saya pegang pada saat itu. Jadi saya pagi sampai sore saya kerja. Terus ketika ada jadwal video conference, itu saya kuliah. Nanti setelah itu kalau ada waktunya 1,5 jam lagi itu saya tutor, either itu privat atau regular kelas di usaha yang saya bangun bersama teman saya. Nah, saya nggak tahu sekarang ini bagaimana sistemnya. Cuman how to manage your time tuh menurut saya yang pertama kita harus bangun habit yang baik dulu gitu. Jadi kita harus mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik dari diri kita. Kalau dulunya kita weekend leyeh-leyeh gitu ya, nonton drakor, Netflix gitu ya, atau mungkin ngapain gitu ya, mungkin mungkin bisa di set di weekend itu adalah waktu kita untuk mereview tugas gitu. Nah, terus juga ada scheduling, dibikin schedule. Saya 3 minggu ke depan atau sebulan ke depan mau ngapain sih, gitu ya, dengan pekerjaan saya dan kuliah saya, gitu. Lalu ada matrix, matrix pekerjaan dan kuliah itu penting buat saya karena dengan saya matrix, saya tahu mana yang saya bisa prioritaskan dulu, gitu. Lalu spending time by weekly ya untuk discuss dengan teman-teman kamu di kampus. Jadi saya yakin sekali kalau kita itu nggak bisa growth sendiri. Kalau kita itu mau achieve something, kita pasti butuh yang namanya teamwork. Kita juga butuh support system gitu. Saya beruntung waktu di Binus Online kemarin, walau saya jauh di Samarinda, saya punya teman satu tim gitu, bukan teman tugas kelompok ya. Sama mungkin dengan Kanila tadi juga, carilah temen yang memang sama-sama bisa mensupport kita gitu kan, kelihatannya dari bagaimana dia mengisi forum discussion, bagaimana dia mengerjakan tugas kelompoknya, bagaimana dia berdiskusi dan aktif di kelas ketika video conference. Nah, itu ada waktu-waktu di mana seminggu sekali kita Zoom meeting yuk atau MS Team meeting gitu ya untuk discuss gitu. Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin habit, udah tahu lah ya, kita semua di sini pekerja, apalagi tadi saya nggak tahu nih pekerja akut nih, pekerja yang gimana nih. Bekerja 1 kali 24 jam nonstop, Kak Marisa, gitu atau gimana nih? Saya penasaran nih pekerja akut ini gimana nih, gitu. Jadi pagi, kalau saya, biasanya saya tuh Binus itu punya yang namanya LMS ya. Ini tampilan LMS saya yang lama. Saya tidak tahu sekarang seperti apa tampilannya. Ini biasanya di menu ini sudah ada yang namanya announce ya. Ini saya balik ke slide sebelumnya aja. Jadi kita udah ada yang namanya announce deadline pengumpulan sama ya mungkin tadi dengan speaker pertama.
kita itu udah di Binus Online itu menurut saya portalnya, LMS-nya, Binus Mayanya itu sudah sangat-sangat membantu mahasiswa gitu. Kenapa saya bilang sangat-sangat membantu? Semuanya tuh udah termanage dengan baik dan on schedule gitu. Jadi belum pernah saya menemukan schedule yang Binus berikan di laman LMS itu di Meleset gitu ya. Contoh misalnya dalam 3 bulan ini masih ya Kak Intan ya, kita tuh examnya satu periode ya, per 3 bulan ya, benar ya. Masih Nah sama. oke. Nah ketika kita lihat di apa di ketika kita lihat di LMS itu udah ada ya dalam 3 bulan ke depan itu contoh mata kuliahnya design thinking gitu, design thinking. Nah, pada saat kita lihat di situ, design thinking kita udah tahu ya, wah dosennya Buliana nih gitu, atau siapa nih gitu kan. Terus kita udah lihat nih tim, oh kita masuk tim 2 orangnya A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Udah ada yang namanya lecture note, udah ada referensi bukunya juga, udah ada video tutor dosennya juga, udah ada PPT-nya, udah ada tugas personal, tugas kelompok. Dimana teman-teman tuh tinggal downloadin aja kayak tadi tipsnya tuh bener banget tuh, di downloadin semua, terus dibikin time frame-nya, ini deadline-nya kapan. Kalau saya pribadi, kalau misalnya itu submit-nya Senin pagi ya, deadline-nya masih Senin pagi jam 12 kan ya? Masih sama, Kak. Masih ya. Jangan pernah submit tugas kalian di jam 12 Senin pagi. Itu sangat berbahaya, guys. Kenapa? Karena satu, server bisa tiba-tiba down karena semua orang berlomba-lomba di situ. Terus yang kedua, kalian nggak punya waktu untuk mereview lagi jawaban kalian gitu. Saya tipe orang yang memaksimalkan apa yang saya kerjakan. Baik itu tugas atau apapun itu. Jadi kalau memang kita mau reach maksimal, ya kita effortnya juga lebih baik gitu kan. Jadi kalau misalnya udah tahu nih tugas personal, satu kapan deadline-nya tugas personal, dua kapan deadline-nya, itu biasanya kalau misalnya deadline-nya Senin pagi, saya biasanya submit-nya Sabtu supaya nggak ngeganggu hari Minggu saya untuk istirahat. Nah, hari Minggu itu yang kadang saya ajak teman-teman untuk discuss, ngobrol santai online, atau saya juga bisa scheduling tugas yang lain lagi gitu kan. Terus kapan Kak saya ngerjain tugasnya gitu kan. Kalau teman-teman yang kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 ya 8 to 5 atau misalnya mungkin sampai baru malam, mungkin bisa di spending waktunya kurang lebih 60 menit saya rasa cukup. 30 sampai 60 menit untuk cari tugas gitu. Apalagi kan sekarang kita udah bukan zaman dulu banget ya cari buku di perpus referensi, sekarang Google udah ada gitu. Apalagi dibantu lecture note, referensi buku dan buku digital dulu saya bahkan sama temen tim saya patungan beli bukunya di Amazon gitu. Patungan yuk gitu. Dan kita biasanya contoh misalnya saya Kak Intan, Buliana dan Nila gitu. Kita berempat misalnya ya. Kita berempat itu kita bagi. Misalnya saya ngerangkum dari chapter 1 sampai 4 gitu. Kita bagi, kita bikin di satu Google Drive gitu yang bisa kita saling isi summary dari chapter yang kita pelajari. Itu yang membantu kita untuk mengerjakan kuis. Untuk belajar ketika mau exam. Untuk referensi tugas di luar dari kalau tugasnya ada studi kasus gitu ya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau bilang time management itu kembali ke habit lagi, di schedule lagi, dimetrikin deadline-deadline-nya, bikin time frame yang jelas gitu ya. Terus jangan menunda tugas. Kalau punya waktu 30 menit di sela-sela pekerjaan atau misalnya pulang kerja sambil menunggu jemputan atau apa, manfaatkanlah waktu itu untuk mengerjakan. Karena nggak enak banget ngerjain tugas di injury time gitu. Itu sih kalau misalnya tips singkatnya kalau dari saya mengenai bagaimana sih mau manage waktu. Nah, kalau tugas kelompok tuh gimana Kak gitu. Kalau tugas kelompok adalah biasanya di awal periode pun udah tahu nih tim saya siapa. Kita kan biasanya kalau udah di grup tuh udah nanya nih, ini siapa nih mau jadi ketuanya gitu ya. Kalau saya lagi kebagian jatah jadi ketua kelompok, itu udah saya bagi biasanya. Saya bikinin Excel, nanti di Excel itu ada namanya siapa, mata kuliah apa, TK1, TK2, TK3, TK4 itu PIC-nya siapa masing-masing. PIC-nya masing-masing dan di situ udah saya bagi. Karena biasanya kan kita pasti mengenal karakter rekan kita ya. Oh dia nggak suka banget nih kalau kena di kasus nih. Berarti kita kasih dia yang teori gitu ya. Yang dikaitkan dengan teori gitu. Oh dia nggak suka nih dengan yang teori. Oh berarti dia tim-tim yang apa suka riset, cari jurnal gitu kan. Nah itu dibagi sesuai porsinya gitu. Dan saya nggak pernah set deadline-nya di hari Minggu.
Karena hari Minggu itu adalah hari di mana saya mereview hasil tugas teman-teman supaya di malam Senin saya udah submit gitu. Jadi jarang sekali, bahkan tidak pernah saya lost untuk tugas personal dan kelompok. Kuis pun ya kalau kuis tricky ya 20 menit durasinya, manfaatkan dengan ya pelajari dari summary yang tadi. Biasakan bikin summary sih, bikin summary terus juga BINUS itu dosennya mostly praktisi dan sangat-sangat membantu mahasiswanya sekali, sangat-sangat open discuss. Jadi kalau teman-teman tuh punya pertanyaan apapun itu yang relate dengan mata kuliah tersebut, please bertanya gitu, please discuss gitu. Itu membantu kita ketika nanti kita exam gitu. Nah, exam pun begitu gitu kan. Kita udah tahu nih kunci-kunci dari kita kan kalau di mata kuliah sesuatu itu kan ada key-nya ya, ada goals-nya dari mata kuliah tersebut gitu. Nggak jauh-jauh dari situ biasanya yang keluar examnya gitu. Jadi pelajarilah di situ sama teori yang kadang diangkat sama dosennya relate dengan case-case terbaru apa gitu. Karena biasanya kalau zaman saya dulu lagi ada isu apa tuh gitu, kayak misalnya Gojek merger sama apa gabung sama Tokopedia, diangkat udah di ujian atau ada isu-isu apa gitu. Jadi kita selain dituntut untuk belajar, kita juga dituntut untuk menganalisa dan update terkait berita terbaru gitu ya. Nah, itu sih kalau misalnya dari saya terkait time management gitu. Jadi jangan pernah nunda tugas kalian, maksimalin karena ketika bobot forum discussion dua ya masih ya, sekarang ya minimal dua ya. Iya, 2, Kak. Oke. Forum discussion selalu diisi karena itu absen kita. Terus juga video conference kalau memang teman-teman nggak bisa open cam, speak up aja. Saya lagi di kondisi lapangan atau seperti apa. Usahakan terus hadir dan tidak ada yang terlewatkan. Terus juga untuk di tugas personal selalu dikerjakan, tugas kelompok dan kuis. Karena ketika semua komponen ini terpenuhi, teman-teman tuh nggak stressful ketika exam. Jadi ibaratnya 70% ini udah terpenuhi, teman-teman tinggal namain 30% di exam. Karena final exam itu kan bobot tertinggi memang, tapi kalau 70% nih teman-teman udah fulfill, nilainya dapat A, minus, B, saya yakin examnya nggak stressful banget gitu. Tapi ketika dari komponen tadi ada yang teman-teman lewatin, ya forum discussion nggak susah kan, seminggu sekali diisi dua gitu kan ya. Dan itu kan waktunya panjang gitu. Jadi bisa lah nyomot 15 menit pas jam istirahat kerja gitu. Atau malam sepulang kerja pas otaknya udah agak rileks dari pekerjaannya. Kalau pekerja aku tadi kayaknya apa ya? Kalau pekerja aku kayaknya sampah-sampah di pekerjaannya gitu ya, stres-stresnya dibuang dulu, ditinggal dulu gitu. Role-nya ganti, oh saya jadi mahasiswa lagi nih gitu. Apa nih? Oh ya bener kata Kanila, panas dingin submit Senin pagi. Saya tuh pernah ditelepon sama teman saya, gue nggak bisa submit down servernya. Berhubung waktu saya lupa nama dosennya siapa, itu di announce di grup kita, diperpanjang lah waktunya. Wah beruntung sekali waktu itu. Itu sih teman-teman. Mungkin sedikit tips dari saya itu untuk cukup 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 bisa menjadi gambaran lah mungkin buat Kak Intan dan teman-teman adik-adik mahasiswa semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya. Kalau tadi saya kecepatan, tolong dikasih tahu juga. Atau ada yang mau didiskus. Saya pengennya sih diskusi ya, karena gini, kalau misalnya ngomongin managing time itu kan beda-beda tiap orang gitu. Terus jam kerja orang kan ada yang shifting ya. Saya nggak tahu siapa tahu ya di sini ada yang perawat misalnya gitu, ada yang kerjanya shift malam, operator apa gitu kan ya. Nah itu time manajemennya harus harus beda lagi gitu dengan yang 8 to 5 gitu. Gimana nih Kak Intan? Mungkin saya udah masuk ke sesi Q&A aja kali sambil diskusi ya. Saya lebih senang berdiskusi sebenarnya. Gitu. Benar-benar. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung dikirim di kolom chat ya. Paling ini sih Karini, aku dulu kali ya yang Boleh, mau. Jadi tanya. teman-teman tuh mau open mic juga boleh. Aku senang sekali. Ya boleh ya teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa open mic juga boleh, open Iya, cam ya atau silakan silakan. chat juga boleh. Paling kalau dari aku nih Karini, kan Yap. kadang kan kalau semisal kita di weekend, semisal kita hari Sabtu lah, hari Sabtu tuh kita ada Vicon gitu. Dan itu kondisinya kita lagi di rumah dan rumahnya itu rame gitu Kak. Gimana cara Karini tuh nyampein ke orang rumah kayak jangan ganggu dulu gitu lagi. Apa gimana sih Kak? Apa ya udah mau rame mau apa aku tetap bisa fokus gitu. Iya, ya, oke oke. Aku kebetulan orangnya nggak suka berisik.
gak suka suasana bising gitu. Jadi biasanya sih aku dalam seminggu kan aku udah tahu ya schedule-nya kampus tuh gimana gitu kan. Vicon kan nggak pernah ada perubahan jadwal setahu aku zamannya aku gitu. Jadi biasanya di zamannya saya waktu itu saya confirm sama orang rumah bahwa saya ada kuliah. Jadi mohon maaf nih saya tidak bisa berkontribusi di acara ini, gegap gempita ini. Jadi saya menyendiri dulu di kamar, mengintrovertkan diri dulu gitu untuk tidak terganggu dengan itu gitu. Kalau saya sih biasanya saya komunikasikan dengan baik ya. Karena kan ya kita kan nggak mungkin ngerem volumenya. Jadi opsinya adalah dua, kita sampaikan tapi kalau Dan emang nggak bisa ya bukan udah kita aku. masuk masuk ke Ya. kamar ya gitu ya. Atau Udah, mungkin udah. cari cari working space atau tempat yang lebih kondusif untuk bisa apa mendengarkan Vikonnya dengan seksama gitu. Oke, berarti bisa lah ya Kak disampaikan gitu. Siapa tahu juga kalau beruntungnya kalau orang-orang di sekitar kita juga mengerti gitu ya, kita sedang pikon atau kita sedang belajar gitu. Terus, Betul. paling Komunikasi itu penting sekali betul. dalam berbagai aspek kehidupan. Ada lagi mungkin yang mau apa sharing nih? Mungkin tadi yang pekerja akut mana nih? Saya agak-agak menarik nih pekerja akut gitu. Akutnya gimana nih? Boleh mungkin Kak Marisa mau ada pertanyaan buat Karini mungkin. Please kita discuss lagi nih waktunya masih ada kan ya sampai jam berapa nih? Sorry sesinya saya Masih ada kok Kak, masih ada. masih ada ya. Masih ada sekitar 20 menit. Berarti oh, kita ini dulu kali ya Kak, kita rangkum sedikit gitu buat mengembalikan memori teman-teman nih. Betul, benar Berarti banget. tadi tips dari Karini nih yang bisa membagi waktu bekerja dengan kesibukannya Karini bisa masih tetap bisa berkuliah gitu ya. Yang pertama tadi ada build good habit ya Kak, kalau ada waktu di weekend yang biasanya kita pakai untuk maraton Netflix Kak gitu, kita geser sedikit, kita ubah jadi untuk review tugas misalnya, Ya. atau catet-catet, atau kerjain tugas gitu ya, Kak. Terus yang kedua ada scheduling, terus sama ada set the priority, terus sama discuss juga sama tim di kampus gitu. Kurang lebih sama lah ya kayak Kanila tadi ya, untuk membangun koneksi gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Deborah kali ini. Oke. Kak Apa nih? Deborah Mau open mic aja? Oh, mau, masih di kantor. Oke, oke, oke. Wah, kerja sampai Sabtu luar biasa. oh Gimana? iya, jadi pertanyaannya gini, Kak. Apakah pernah saat kerjaan harus bertugas keluar kota atau harus kejar deadline sehingga lembur dan di saat yang sama menyita waktu pekerjaan tugas-tugas kuliah? Gimana tipsnya biar tetap tenang dan juga waras gitu, Kak? Oke, ini pertanyaan menarik dan ini seringkali saya alami karena saya supervisor sales di FMCG waktu itu ya, di which is saya ngandelnya area Kaltim dan Kaltara. Jadi karena area Kaltim Kaltara itu sangat-sangat luas gitu, jadi saya kadang remotely berangkat gitu kan ya. Nah, ketika ketika saya berangkat itu jujur saya mau naik gunung, saya lagi mau traveling, saya lagi mau dinas apapun, saya bahkan cuma sekedar ngopi di kafe, laptop itu selalu saya bawa gitu. Jadi kalau lagi kita tugas di luar kota, ketika ada waktu luang sedikit, walau 10-15 menit itu saya sempetin ngisi. Atau kadang-kadang kan kalau kita tuh kadang, oh iya ya tugas A gitu, oh iya ini nih jawabannya itu saya take note dulu di handphone. Karena kan kalau nulis capek ya kadang. Take note nanti saya salin ketika saya ada waktu luangnya gitu. Itu itu kalau bisa dibilang tetap tenang dan waras, mungkin tricky tenang dan warasnya ya gitu karena kan kita kayak apalagi kalau udah pegang role penting di sebuah perusahaan gitu ya kita kan di-push untuk maintain tim kita di-push untuk kejar target sales and then kita juga di-push untuk tanggul submit tugasnya gitu cuma sambil menjalankan oke jadi kalau misalnya lagi lembur saya biasanya kalau lagi lembur contoh di lapangan ya kerja gitu. Itu biasa saya sempetin kita ada kan ya, saya lupa istilahnya apa yang kita tuh cuma merem 10 menit, 5 sampai 10 menit tapi berkualitas sekali gitu. Nah, ketika itu udah dilakukan habis itu saya mulai nugas lagi gitu. Tetap tenang dan warasnya adalah contoh karena saya suka kopi, biasanya selalu ada kopi di samping saya. Kalau ada orang yang senang dengan aroma-aroma, setlah
tempat kerja atau ruang kerja tempat kalian mau nugas itu pakai apa humidifier gitu ya atau musik klasik gitu ya kan. Terus coba untuk belajar. Saya tahu ini susah ya. Bahkan saya juga baru 4 tahun terakhir belajar untuk puasa sosmed. Jadi di 4 tahun terakhir ini saya udah benar-benar mengurangi sosial media. Saya cuma main Instagram aja. Sisanya saya baca berita gitu kan. Jadi saya cuman buka sosmed itu 1 hari 15 menit. Bukan akumulasi selama itu enggak, akumulasi dari pagi sampai malam gitu. Karena ketika kita drain energi kita untuk sesuatu itu akan menyita energi untuk yang seharusnya lebih penting gitu. Makanya tadi saya bilang ada set priority. Karena kita itu tergantung dengan apa yang kita konsumsi. Kadang-kadang kita lagi tenang nih, tapi kalau kita lagi baca berita apa atau lagi apa di sosmed kan udah stressful ya, ditambah lagi kerjaan, ditambah notified. Kalau saya mau nugas, biasanya handphone saya silent. Handphone saya silent, saya udah nggak main sosmed di atas jam 10. Terus juga biasanya kalau misalnya nggak ada meeting atau apa lagi, saya udah sounding sama bos saya kayak, Pak, saya minta tolong dikasih waktu untuk malam ini karena saya ada deadline tugas. Cuman apa yang jadi prioritas di pekerjaan akan saya submit besok sesuai dengan apa schedule-nya gitu, on time. Gitu sih kalau saya. Pernah banget, pernah banget. Aku selama kuliah di BINUS itu jujur ya udah insomnia makin tambah susah tidur. Tapi iya gitu, tugas iya, deadline kerjaan iya, tapi ya harus balancing gitu. Tapi gini, em, kalau aku bisa pesan tuh nikmati prosesnya. Karena itulah yang akan kalian rindukan ketika kalian udah selesai. Bahkan sampai hari ini aja saya masih merindukan vibes kuliah gitu. Bu Liana pernah dengar saya ngomong itu kemarin waktu saya ngisi di kelas beliau. Saya merindukan momen di mana saya jadi mahasiswa. Hektik saya ngerjain tugas, otak saya dipaksa berpikir kritis, otak saya dipaksa berpikir analitik gitu kan. Nah, di situ itu challenging banget. Di situ kita bisa growth, di situ kita bisa being better gitu kan. Nah, itu sih, nikmatin aja prosesnya. Jangan 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 stressful banget karena ya sesuatu yang kita menjadikan kita baik dan tumbuh itu memang prosesnya kadang nggak nyaman. Jadi nikmatin prosesnya. Kalau hasil hasil akhir mah udahlah ngikut gitu. Percaya sama proses sih kalau saya gitu. Oke, Karini. Berarti nikmati aja ya prosesnya. Kalau kata Kanila nih, enjoy the rides gitu ya. Right, benar, enjoy the ride, betul. Oh, karena kalau untuk waras dan tenang ya kita sendiri yang bisa buat ya Kak. Ya, Gimana jadi apa tenangnya? sih yang kita suka gitu? Kita tuh typically suka yang kerjanya tuh suasana yang dimana, atau kalau saya tuh misalnya ada satu working space yang saya suka, oh kalau saya nugas saya ke sana nih gitu. Jadi contoh misalnya working space sewa sewa gini bayar ya, bayar tapi jadi budgetnya dialihin nih, budget running apa apa maraton Netflixnya saya alihin kemana, atau budget premium Spotify-nya jadi kemana gitu ya, gitu. Oke, ini kalau kata Kanila, benar sekarang seperti ada yang hilang. Kangen kuliah ya Kak? Boleh kuliah lagi? Bener gitu. Pengen S2 cuman waktunya nih masih tabrak-tabrak gitu. Apalagi udah jadi udah di posisi sales manager itu sangat-sangat sulit gitu karena aku pegangnya nasional area kan gitu. Ini kata Kak Marisa Natuna nggak terlalu akut, cuma sambil menjalankan usaha terus gap year. Wow, luar biasa 10 tahun. Saya aja 7 tahun cukup keteteran awal-awal. Jadi menyesuaikan waktu. Iya, bener. Usahanya kalau boleh tahu apa Kak Marisa? Mungkin bisa sharing di sini bisnisnya. Apa nih usahanya Kak Marisa? Penasaran saya. Marisa mungkin mau on mic atau on cam ngobrol langsung sama Karini, yuk. Karena saya juga sambil buka usaha bimbel gitu. Oh iya, Karini. Iya, jadi makanya tadi saya bilang di awal saya itu waktu masuk BINUS gap 7 years saya bekerja, setelah itu saya kuliah, terus saya juga ngajar les gitu. Halo, Oh, Kak ini. Marisa Natuna. Halo, boleh kenalan dari kota mana? Aku dari sebenarnya nama aku Marisa Nirmala ya. Ternyata ini pakai Zoom yang satu lagi. Ternyata tersetnya Marisa. It's Aku okay. dari ini It's Kak, okay. aku dari Natuna Kepulauan Riau. Oh, menarik sekali. Jadi Terus gimana gimana gimana? aku sambil ini ya ngejalanin. Aku ada bisnis passion gitu di apa ada store offline-nya. Jadi kayak jualan kita ada hijab sama outfit gitu fokusnya. Jadi eh, ya emang yang terbiasa kita pikir
24 jam biasanya konsep bisnis ya, terus mau jualan apa, mikir strategi jualan, strategi barang, terus tiba-tiba harus tambah lagi bikin tugas gitu kan. Terus Ya, ya, akunya juga eh, mungkin kaget teknologi juga kali ya Kak. Maksudnya ya. walaupun kadang-kadang ini kok tiba-tiba pada pakai ini, pakai itu, terus kayak aduh masih masih akunya baru menjajah LMS ini letaknya di mana, Oke, tiba-tiba yang oke, lain udah oke. pada jawab forum. Jadi kayak wah, ini akunya ketinggalan banget atau gimana gitu. Jadi kayak FOMO juga iya kali ya. Jadi ya, stresnya di situ sih Kak, lebih ke stresnya gitu terus kayak orang-orang pada baca baca materi semua nggak ya kok udah pada cepet jawabnya apa ini pada Mhm. nggak kerja jadi saya ada ini Mhm. gimana? Apa akunya yang Mhm. terlalu ketinggalan nanti gitu-gitu aja sih kak yang bikin Iya, stres iya, iya. ya sih kak. Jadi jadi gini Kak Marisa, kalau misalnya di kelasku dulu gitu ya, kita kan beragam ya dari Sabang sampai Merauke by the way. Ada yang di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan gitu kan, yang Sulawesi. Jadi kalau aku kemarin sempat sharing sama teman-teman tuh, yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada yang emang mereka baca, ada yang ya kan sambil Vicon bisa sambil Google ya, sambil googling gitu ya, ini maksudnya dosennya bahasanya ini apa sih ya, googling gitu, oh gitu, oh yang relate sama ini. Jadi kayak kalau Vicon, aku tuh dulu dari dulu kebiasaan banget kalau lagi video conference di sampingnya, maksudnya di kan bisa dibagi beberapa layar ya. Itu aku biasanya munculin Google sama munculin lecture note, udah gitu. Biasanya aku gitu. Jadi oh ya malam ini tentang sesi ini gitu kan, atau kalau misalnya sempat ya aku cari lah referensi jurnal di Google Scholar atau apa yang relate dengan apa yang dosen mau bahas gitu kan. Kalau aku belajar dari adik, kebetulan adik sepupu kan yang beasiswa scholarship di luar ya, kalau mereka kan di sana dituntutnya adalah kamu baca materi dulu. Jadi ketika masuk kampus atau ketika masuk ruang kelas, mereka tuh udah nggak bahas materinya, tapi mereka berdiskusi terkait materi itu. Jadi mereka tuh nggak ada ngebaca teori lagi di kelas kampusnya itu gitu. Nah mungkin itu yang aku lihat Binus terapkan juga gitu kan, karena kan kita udah bersaingnya global ya, bukan hanya lokal aja gitu. Ya sama sih, cukup 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 susah memang beradaptasi dengan baru. Tapi aku yakin sih teman-teman yang masuk ke Binus online pasti bisa. Kak, aku kemarin kalau ditanya berapa lama Kak adaptasinya, 1 sampai 3 bulan, sampai aku bisa dapat polanya. Jadi selama satu periode itu aku mencari pola, mana pola dan formula yang paling tepat. Kayak tadi Kak Marisa bilang, aku terbiasa mikirin buat konten, mikirin ini. Nah, mulai atur polanya aja, kapan kapan harus manage bisnis, kapan harus meeting sama tim, kapan harus ngerjain tugasnya. Karena yang tahu pola dan ritme yang tepat itu kita sendiri, dan yang tahu fisik tubuh kita kita sendiri gitu. Memang memang sih kayak push your limit gitu kan, tapi kita yang paling tahu bagaimana skim terbaiknya. Ya tetap yang tadi aku bilang, metrikin aja, metrikin di note, karena kalau nggak di metrik dan di note kita akan kesusahan gitu untuk apa ya, memiliki tim manajemen yang baik gitu. Apalagi yang udah berkeluarga nih, aku masih beruntung aku single ya, jadi kayak aku nggak tahu wah ini kalau aku udah punya keluarga mungkin makin kelabakan gitu, mikirin partner, mikirin anak gitu ya. Nah itu akan lebih berat lagi role yang buat aku kalau yang sudah berkeluarga, karena being working mom itu uh, more hard dibanding yang single menurutku pribadi gitu sih. Any question yang menarik, gimana Kak Intan? Sepertinya udah terjawab semua, Kak. Oke, Ya, paling udah. Mungkin Karini ada closing statement mungkin untuk teman-teman. closing statement apa ya, closing statementnya mungkin karena aku orangnya suka belajar ya. Jadi aku titip pesan buat teman-teman mahasiswa yang saat ini baru menjajaki dunia perkuliahan, ya tetap semangat. Ingat proses, belajar menghargai sebuah proses gitu, dan mau melalui proses itu, karena sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang melalui tahapan dan proses-proses. Tidak ada sesuatu yang instan untuk kita reach sesuatu yang manis atau uh, ya yang oke lah gitu. Jadi tetaplah berproses, keep hope and faith ya tentunya gitu. Dan tetap semangat belajar untuk bisa terus bertumbuh. Sukses ya buat semua adik-adik mahasiswa. Aku feel free kalau misalnya mau discuss gitu. Oke,
Oke, terima kasih banyak Kak Terima Rini. kasih. Keren banget. Semoga sukses terus Kak Rini. Amin, 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 amin. Terima kasih. Kita udah dengerin nih tips-tips. Oh, ada yang mau bertanya dari Kak Shirley. Halo, Boleh, Kak Shirley. Sherly, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Dari kota mana? Saya Sherly dari Medan. Wow, luar biasa. Sumatera Utara. Iya, Ya, makasih Kak Rini. Jadi saya mau berbagi pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan dari sejak 26 Agustus ya Kak. heeh. Sampai saat ini yang terlewat itu di saya kayak forumnya gitu, forum tripnya karena saya juga nggak ini kan, nggak gitu kenapa bisa kelewat. Ketika ada pertanyaan dari dosen itu saya selalu usahakan segera jawab. Tapi kalau dari nggak ada pertanyaan apa-apa itu yang terlewat dari LMS-nya. Terus kedua yang jadi bebannya ketika kita ada tugas personal ataupun kelompok itu kan kita kalau menurut Anda kata dosennya itu saya gampang gitu ya Iya. menurut aku suka-suka aku gitu kan. Tapi ketika Oke. kalau dia bilang enggak menurut Anda ya kita kan harus cari referensi gitu kan Kak. Betul, betul. Nah, ketika kita cari referensi ada beban gitu takutnya plagiat atau apa gitu karena kan referensinya itu kan kita melihat tuh kan kayak menyontek gitu kan Kak. Oh, Yes, kita yes, ambil dari sini kan yes. kita gabungkan baru kita simpulkan gitu kan Kak. Ya, betul. Nah itu sih yang jadi kayak beban gitu kan ini plagiat enggak ya atau mau dicek turnitin lagi enggak ya gitu. Selama ini aku nggak pernah cek sih kadar plagiat tuh nggak ada cuman Oke. kalau saya ngerjain tugas, saya baca, saya ambil inti-intinya dari yang 1, 2, 3 saya gabungkan gitu Kak. Nah itu termasuk plagiat nggak? Tapi referensinya ada saya cantumkan sih. Oke, ini belajar berkaca dari pengalaman saya sama. Kalau misalnya dosen melontarkan pertanyaan, menurut pandangan Anda, menurut pendapat saudara terkait kasus ini, apabila dikaitkan dengan teori ini bagaimana gitu kan ya? eh, Dipaparkan dengan jelas sama. Saya biasanya cari referensi dari jurnal-jurnal yang saya dapat di Google Scholar, di Google juga, dan biasanya tuh saya berpatokan dari website. Karena dulu dosen-dosen saya tuh killer gitu. Tidak ada lewat blogspot gitu ya. Harus pakai website gitu dan referensinya dicantumkan. Tapi ketika kita mengutip dan mengumpulkan itu semua, memang kita ramu lagi, kita racik lagi dengan bahasanya kita sih Kak Serli. Jadi kayak misalnya, oh ini ada 4 website sama jurnal gitu kan. Take, and then kita mixing lagi dengan bahasanya kita. Supaya memang itu tidak plagiarism banget, tapi di bawah referensinya dimasukkan. Referensinya dimasukkan. Karena kan ada sistem yang setahu aku tuh BINUS punya sistem yang kayak, oh ini plagiarism banget nih gitu. Itu aman sih gitu. Dan biasanya dosen sangat-sangat mengapresiasi mahasiswanya yang memberikan opini dan memberikan referensi sih nilainya nggak pernah pasti di bawah B setahu aku. Itu sih Kak Sherly. Dan kalau misalnya yang tadi forum discussion itu maksudnya gimana? Apakah notifikasinya nggak muncul atau bagaimana Kak Sherly? Karena kan setahu saya biasanya contoh ada 3 mata kuliah dalam satu periode. Biasanya kan dia di hari Senin atau Selasa tuh udah muncul tuh tek 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 tek, tek. Kita tinggal pilih kita mau jawab yang mana. Karena satu dosen kan minimal 2 ya kita isi satu mata kuliah gitu. Itu biasanya gimana terlewatnya Kak Sherly? Terlewatnya ada kayak materi gitu kan things to do kan forum baru ada materinya. Materinya saya udah buka dan udah baca. Cuman ada forum karena dia nggak ada dari dosennya bertanya atau apapun kan ya saya terlewatkan gitu Kak. Jadi saya lihat setelah saya lihat flashbacknya teman-teman itu kayak ada uh, post-it-nya kayak hasil dari ini dari PPT-nya Kak. Dia tulis lah misalnya poin-poinnya gitu yang ada di PowerPoint-nya gitu kan. Nah, aku lihat seperti itu, tapi nggak menjawab pertanyaan dosen. Kayak kita membuat pernyataan sendiri gitu loh Kak. Berarti ini karena dosennya belum ada upload pertanyaan gitu ya, belum ada masukan pertanyaan.
Terus karena teman-teman mau ngejar timingnya biar terpenuhi pertemuan 2 itu, kita submit gitu. Mungkin kalau tips dari saya, ada memang dosen yang begitu karakternya, yang memang mungkin satu bisa ditanyakan dulu, apakah memang di minggu ini dosen tidak memberikan studi kasus atau pertanyaan teori terkait topik di minggu itu. Kalau memang tidak ada, apakah kita sebagai mahasiswa diizinkan bertanya yang terkait dengan topik itu. Ada dosen yang memang membebaskan bahwa saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya ingin memantik mahasiswa untuk memberikan kami pertanyaan terkait topik di minggu itu. Carilah dari lecture note referensi atau dari buku. Kan di bawah lecture note ada referensi buku tuh Bu, gitu. Cari di Google Scholar yang relate dengan topik itu yang memang menurut Ibu saya pengen tanya ini nih gitu. Nah, nanti di situ pasti masuk udah jadi hitungan diskusinya. Atau ada dosen yang mungkin punya kesibukan ya karena di kan memang praktisi delay dia misalnya di hari Selasa atau Rabu. Nah, di hari itu mungkin di reminder aja. Kalau saya tipsnya di reminder dulu sampai hari kalau Selasa pagi benar ditanya aja, Ibu, ini memang minggu ini belum ada forum discussion ya untuk kami gitu. Kalau memang tidak ada, apakah berkenan kami memberikan pertanyaan pemantik yang terkait dengan topik minggu ini gitu yang relate. Kalau memang berkenan ya udah kita berikan di trip post tripnya gitu. Kan panjangnya Senin sampai Sabtu, tapi biasanya saya paling lama sesibuk-sibuk saya mentok Jumat deh, saya udah isi itu. Apalagi ketemu dosen yang kritis, wah udah ditimpalin tuh jawaban kita, ditimpalin lagi. Jadi menurut kamu begini-begini, iya Pak benar, menurut saya ini gini gitu ditimpalin rame gitu. Jadi pernah ada satu di beberapa week itu postri saya tuh malah bukan cuma 2 tapi 12 gitu. Gitu tipsnya Kak Sherly, coba ditanyakan saja. Tapi memang ada yang seperti itu. Kita berikan pertanyaan atau berdiskusi sesuai dengan topik di minggu itu. Dari lecture note referensinya juga boleh. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Ibu Liana atau dari teman-teman Binus ya, gitu. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Semangat, semoga lulusnya on time. Saya yakin bisa on time lah kalau Amin, online. amin, amin. Nah, makasih Kak. Sukses Kak Sherly, saya selalu. Ya, Terima makasih Bang. kasih, Kak Serli. Karin, karena waktunya sudah terbatas, Yes, banyak banget gitu seru ya. Aku senang sekali iya, banyak yang bertanya. ini juga sebetulnya ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf, Kak Nisrina. Oke, nah aku sambil balasin chat aja. Nanti boleh Iya, lanjut ke sesi berikutnya. Sip. oke, siap. Terima kasih banyak, Karini, udah mau sharing-sharing tips time management sama kita. Sama. Ya, sehat Sehat selalu, Kak. selalu. Oke, teman-teman, sekarang kita ke topik yang terakhir, yaitu kuliah dan berprestasi bersama Kak Alfa nih, teman-teman. Untuk Kak Alfa, waktu dan tempat saya persilahkan. Kak Alfa, apa sudah Halo, mendengar? selamat siang rekan-rekan sekalian. Suara Halo, saya kedengaran dengan jelas gak ya? Saya ulang nggak jelas, pakai earphone kebetulan. jelas. Ini sudah muncul belum ya, Kak? Oke, udah muncul. Maaf ya rekan-rekan, mungkin saya kemarin nggak nyiapin PPT yang maksudnya yang gerak kayak rekan-rekan sebelumnya. Jadi mungkin saya pakai PDF ya ini. Ada kebetulan memang saya lagi nggak di kos atau di rumah. Kebetulan saya lagi pulang kampung kebetulan nih. Oke, saya izin mulai ya rekan-rekan ya. Boleh izin Mbak ya moderator, saya izin mulai. Sebelumnya selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Saya Muhammad Al-Farizi. Hari ini akan menyampaikan sedikit sharing session mengenai bagaimana proses perkuliahan rekan-rekan mahasiswa sekalian itu bisa sejalan dengan visi misi teman-teman untuk mencapai prestasi. Saya kelahiran Pangkal Pinang 13 Februari 2001. Sebelumnya saya berada di program studi Business Management atau PJJ Management Binus Online. Tapi sekarang saya alhamdulillah sudah lulus pada Juli kemarin, sudah diwisuda dan saat ini saya menempuh program Magister Science Management di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Next. Saya tinggalnya masih di Jogja kan, tapi insya Allah akhir tahun saya akan pindah ke Yogyakarta. Next, Mbak. Oke, rekan-rekan sekalian, selama perjalanan saya di BINUS banyak sekali yang support proses pembelajaran dengan kurikulum berkualitas dan proses pembelajaran yang berstandar internasional. Apa salahnya dalam proses kita pembelajaran kita menyambikan diri kita dalam proses pembelajaran dengan
mengembangkan diri dengan berprestasi ya. Saya mengikuti beberapa kompetisi yang diikuti dan alhamdulillah beberapa prestasi saya capai rekan-rekan di antara, tapi mayoritas rata-rata KTI ya seperti rekan-rekan bisa lihat di slide ya. Ini adalah capaian saya dari mulai saya mulai kegiatan kompetisi pada tahun 2021 next. Ini ada kegiatan-kegiatan mulai dari kompetisi, Call for Paper, saya ikut hingga puncak prestasi yang saya rasa memang paling saya rasa paling menyenangkan dan hati saya itu adalah lolos PKM program kreativitas mahasiswa. Ini adalah prestasi kegiatan kompetisi mahasiswa tertua di Indonesia dari tahun 1979 ya, saya ingat saya kompetisi itu ya, sampai tahun 2024 ini masih diadakan. Saya mendapatkan pendanaan sekaligus meraih PKM Award 2023. Saya itu alhamdulillah pada wisuda ke-69 saya menjadi yang pertama di BINUS Online meraih BINUSian Award. BINUSian Award adalah penghargaan khusus bagi wisudawan wisudawati yang meraih prestasi akademik maupun non akademik pada level nasional maupun internasional. Ini capaian pertama yang saya rasa tidak hanya pencapaian saya saja, tapi pencapaian seluruh warga di BINUS Online ya, karena memang BINUS Online sebelumnya belum ada, baru yang ini yang pertama, dan semoga berikutnya rekan-rekan bisa meneruskan berbagai capaian prestasi dan juga termasuk juga nanti bisa meneruskan Foundation Award next. Oke, untuk publikasi rekan-rekan saya kebetulan sudah ada publikasi kan, bisa next ya. Publikasi saya mulai dari Q1 sampai dengan Q4 Scopus dan juga jurnal internasional Sinta juga, lalu memiliki sertifikat hak intelektual dan menerima beberapa hibah research next. Oke, ini organisasi yang saya jalankan. Kebetulan saat ini saya memimpin jurnal di Chief Editor pada jurnal Eco Profit Sustainable and Environmental Business. Lalu saya memimpin beberapa tim di dalam berbagai conference internasional dan jurnal internasional. Dan sekarang saya juga bertindak sebagai reviewer pada jurnal internasional di Elsevier Hellion dan Journal of Modeling and Management Emerald. Next. Kita langsung ke materi aja ya rekan-rekan. Baik. Rekan-rekan tahu perjalanan mahasiswa BINUS Online itu sangat panjang rekan-rekan. Kita melihat bahwa proses perjalanan BINUS dari semester 1 teman-teman dari mulai pendaftar, lalu diterima, mengikuti orientasi, sampai sekarang teman-teman mulai memasuki masa perkuliahan. Student journey teman-teman sangat panjang rekan-rekan, tidak bisa dibilang singkat juga karena 8 semester atau bagi yang D3 menjalani 3-4 semester ya kalau saya nggak salah ya, dengan proses pembelajaran yang sangat panjang. Nah, tentu teman-teman tahu bahwa di dalam kegiatan pembelajaran, selain untuk kita proses perkuliahan, kita juga dapat berkesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri. Apalagi dengan semangat kampus merdeka, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Bahkan semester 7 itu kita dibebaskan untuk mengikuti berbagai agenda-agenda di luar kampus seperti research, internship, entrepreneurship, yang membangun bisnis, terus studi abroad. Saat ini yang dulu-dulu mungkin tidak dirasakan, termasuk di saya ya, karena saya itu masih kurikulum yang lama. Kalau sekarang teman-teman bisa merasakan fleksibilitas dari manfaat kampus merdeka itu sendiri, dan itu penting untuk dimanfaatkan rekan-rekan untuk terus mengembangkan diri. Next. Nah, rekan-rekan, kita bicara mahasiswa online. Kalau berbicara soal pengembangan diri, mungkin teman-teman ada sebuah pertanyaan. Saya mahasiswa online, saya bekerja. Lalu bagaimana sih saya bisa mengembangkan diri? Saya kan kuliah di virtual. Beda sama offline, ada lapangan. Pasti ada persepsi seperti itu ya, rekan-rekan. Tapi teman-teman ada perbedaan yang sangat perbedaan yang justru membuat mahasiswa online itu jauh lebih istimewa dibandingkan mahasiswa offline classes. Dan ini memang harus teman-teman sadari terlebih dahulu agar teman-teman bisa membawa semangat untuk terus mengembangkan diri di tengah teman-teman menjadi mahasiswa online. Mungkin bisa next. Karena waktu saya cuma 30 menit sejam ya seingat saya. Oke, karakteristik mahasiswa online. Yang pertama, kita tahu mahasiswa online itu memiliki fleksibilitas waktu dan lokasi. Lalu ada kemandirian. Proses pembelajaran teman-teman di BINUS online yang paling dididik itu adalah teman-teman bagaimana menjadi pembelajar mandiri. Bagaimana mengembangkan kompetensi teman-teman secara otodidak. Dan membangun kemandirian itu teman-teman lebih sulit di era yang sekarang. Saya harus katakan seperti itu. Sekarang anak-anak kebanyakan remaja saat ini lebih senang itu disuapi materi oleh tenaga pendidik. Tapi mahasiswa online mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus
berusaha menyuapi dirinya sendiri dengan keilmuan pembelajaran yang ada. Ini yang dikatakan mahasiswa online itu memiliki benefit kemandirian dalam belajar. Itu yang dididik di BINUS online, kemandirian tapi dengan tetap memperhatikan etika di dalam proses pendidikan. Nah, lalu ada kemampuan teknologi dalam platform e-learning. Kita tahu saya sudah berkuliah di beberapa tempat rekan-rekan. Sebelum BINUS, saya sempat berkuliah di tempat lain. Lalu di setelah BINUS, saya berkuliah di Institut Teknologi juga. Tapi saya merasa di BINUS online itu adalah tempat untuk teman-teman mendapatkan pembelajaran asinkronus dengan sinkronus yang paling terbaik, saya rasa. Banyak teman-teman yang saya tanya, gimana kalian proses pembelajaran online yang di teman-teman S2? Wah, masih bagusan BINUS online, lebih tertata. Kemampuan teknologinya, user experience-nya lebih bagus. Ini yang dikatakan teman-teman mendapat benefit sebagai mahasiswa BINUS online, khususnya kemampuan teknologi dalam penggunaan pembelajaran daring. Lalu teman-teman BINUS online itu akan lebih terbiasa untuk mengakses resource pembelajaran itu secara digital. Dan ada interaksi virtual dengan dosen dan teman sebaya. Ini yang menjadi benefit kita sebagai mahasiswa BINUS online yang kadang-kadang kita menganggap itu sebuah kelemahan. Padahal sebenarnya ini adalah benefit yang teman-teman bisa manfaatkan. Seperti itu. Next. Oke, apa yang menjadi tantangan dari mahasiswa BINUS online sebetulnya? BINUS online itu mahasiswa online pada umumnya ya. Yang pertama itu adalah kurangnya interaksi tatap muka. Tentu secara psikologis kita tetap membutuhkan interaksi ya, interaksi bersama-sama dengan bersama dosen, bersama mahasiswa ya. Karena interaksi tatap muka tuh rasanya lebih beda ya. Kadang-kadang kalau virtual nih kadang-kadang kendala jaringan lah, penyampaian secara psikologis kadang-kadang masih ada kurang lah. Lalu setidaknya kita memaksimalkan dari virtual tersebut. Lalu manajemen waktu, apalagi teman-teman bekerja. Tadi saya menyimak materi 1 dan materi 2, saya merasa itu sangat bermanfaat untuk rekan-rekan tiru pembelajaran dari situ ya, bahwa manajemen waktu itu penting rekan-rekan sekalian. Lalu ada motivasi diri. Nah ini penting, motivasi teman-teman sebenarnya berkuliah itu apa rekan-rekan? Ada mahasiswa kelas karyawan lah ya, kebanyakan menganggap bahwa saya berkuliah berkuliah di online atau kuliah kelas karyawan itu hanya mengambil ijazah. Sebaiknya teman-teman tinggalkan ini karena di BINUS online teman-teman tidak dididik untuk sekedar saya hanya mengambil ijazah. Tidak. Kalau di sini teman-teman diajarkan bagaimana untuk mendapatkan knowledge dengan standar pembelajaran yang berkelas dunia. Dan teman-teman harus memanfaatkan itu seperti itu. Ilmunya mahal kan rekan, tidak murah. Saya harus bilang kayak gitu ya. Kita buku rujukannya rujukan internasional, dan ini yang teman-teman harus bangun motivasi diri saya nih di sini untuk belajar, berkembang dan menjadi menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Ini yang penting rekan-rekan sekalian. Jadi jangan mulai sekarang berpikir saya mengambil di BINUS online hanya untuk ijazah. Teman-teman tidak akan mendapatkan benefitnya. Lalu ada gangguan lingkungan rumah dan kantor. Gangguan lingkungan rumah dan kantor pasti ya. Tadi teman-teman yang bicara pertama dan kedua sudah menjelaskan, Mbak yang cantik sekalian, bahwa gangguan sekitar itu sangat track dari sekitarnya. Lalu di daerah-daerah pedalaman. Lalu mental health. Gen Z pasti isu mental health itu everything sepertinya, di mana isu isu dosis pembelajaran kadang-kadang kan ada tekanan tersendiri ya karena membagi waktu, dan isu mental health menjadi isu tersendiri bagi mahasiswa BINUS online. Lalu ada kendala kolaborasi. Teman-teman tahu kalau misalnya masuk BINUS online itu kita ada tugas kelompok, karena kan ketika proses tugas kelompok pasti akan ada kendala menyatukan multi perspektif dari berbagai pihak. Kendala yang memang harus kita atasi ya rekan-rekan sekalian. Next. Oke, nah ini kita bangun motivasi dan disiplin diri yang sering saya kenal the power of you. Motivasi, kekuatan pendorong semangat untuk belajar, teman-teman harus merefleksikan diri terlebih dahulu. Sebenarnya saya berniat kuliah ini kenapa sih? Apakah hanya untuk belajar, apa hanya untuk ijazah, atau memang betul-betul untuk berkembang? Ada dua rekan-rekan motivasi yang harus teman-teman tingkatkan. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu seperti apa? Keinginan untuk belajar, lalu ada kepuasan pribadi dalam proses pembelajaran, misalkan mendapatkan nilai bagus. Ini yang harus dibangun, keinginan untuk belajar. Saya ini banyak pelajar itu keinginan untuk belajarnya rendah. Karena seiring juga dengan perkembangan teknologi di mana anak-anak sekarang itu sudah sedikit dapat informasi. Nah ini teman-teman harus mulai membangun kembali semangat untuk belajar itu lebih maksimal. Justru dengan kehadiran teknologi, teman-teman harus lebih banyak belajar. Gitu.
Lalu ada kepuasan pribadi kita dalam proses pembelajaran mendapat nilai yang bagus seperti itu ya. Itu lalu ada pengembangan diri dan rasa ingin tahu. Lalu motivasi intrinsik, jelas ya. Sertifikasi gelar kita tidak bisa menafikan bahwa sertifikasi gelar itu everything dalam proses. Kenapa saya ingin belajar? Tapi jangan menjadikan itu sebagai hanya alasan utama teman-teman untuk berkuliah. Tapi ada hal yang lain di belakangnya seperti peluang karir, pengakuan penghargaan publik, dan kenyamanan. Tapi tetap dasar intrinsik itu dapat dicapai adalah motivasi intrinsiknya yang jalan. Rasa dari dalam diri ingin belajar mengembangkan diri, baru intrinsik itu akan mengikuti. Kalau teman-teman majukan intrinsik di depan, teman-teman tidak ada motivasi belajar, hanya ijazah, knowledge-nya tidak dapat, teman-teman. Lalu disiplin diri, pembelajaran online itu harus berdisiplin mandiri yang akan berkembang. Manajemen waktu itu penting, konsultasi jadwal belajar itu penting, lingkungan belajar yang terfokus, menghindari apa yang dinamakan dekat deadline, rekan-rekan. Kalau bisa, kalau memang sudah diajarkan di BINUS online pada saat orientasi, manajemen waktu ketika proses perkuliahan, dimulai kapan ngambil bahan pembelajaran, kapan kita membaca, kapan kita mengerjakan tugas, itu kan sudah diajarkan triknya ya ketika orientasi. Nah, itu penting bisa untuk diikuti sebagai rekan-rekan agar tidak terlalu menunda dekat deadline kita mengerjakan tugas seperti itu, agar teman-teman tidak merasa distract and beban ya, distract dan beban itu terjadi seperti itu. Lalu proaktif di dalam proses diskusi, pencarian sumber daya baru, ya sumber daya pembelajaran yang baru dari buku internasional, jurnal-jurnal internasional, pemberitaan media itu juga bisa jadi pembelajaran teman-teman kaitkan dengan proses pembelajaran di kelas. Lalu berkonsultasi dengan dosen, penting untuk teman-teman bisa lebih banyak berdiskusi mendekat pada dosen untuk bisa belajar, karena bagaimanapun kita adalah masyarakat akademik, guru dosen-dosen kita adalah guru adalah orang-orang yang istilahnya kita manggilnya yang terpelajar, sehingga kita perlu berkonsultasi kepada yang terpelajar tersebut. Karena mereka adalah panutan kita dalam proses pendidikan. Lalu ada ketahanan diri, penting ketahanan diri kadang-kadang dalam proses pembelajaran. Karena saya pernah merasa berada di dalam kondisi kadang-kadang saya merasa down, sudah down, capek banget ya. Apalagi semester awal ya. Semester awal tuh kadang-kadang akan merasa, waduh ini berat ya, ini berat banget nih. Gila, materinya di awal susah banget. Pasti, apalagi matematika kuliah awal. Yang bisnis manajemen pasti tahu. Matematika bisnis tuh wadaw gitu kan. Tapi teman-teman di situ penting untuk tetap bersemangat, karena di situ akan dibangun ketahanan diri teman-teman ketika untuk melanjutkan di semester berikutnya. Jadi ada dua, pertama motivasi, yang kedua adalah disiplin diri. Next, Mbak. Oke, pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Saya kira mungkin kita nggak terlalu berdiskusi organisasi, karena sebenarnya ini untuk yang rekan-rekan yang kemarin ikut pelatihan khusus untuk manajemen organisasi ya. Tapi saya perlu membahas ini sedikit karena rekan-rekan akan bekerja secara berkelompok ketika proses perkuliahan. Sebagian tugas ada tugas personal dan tugas kelompok. Teman-teman perlu membangun karakter bertanggung jawab, disiplin dan mandiri, walaupun itu hanya sekedar tugas kelompok. Karena kadang-kadang penyakit mahasiswa online pada umumnya adalah kurang tanggung jawab dalam proses perkuliahan atau terutama pembagian tugas. Jadi teman-teman harus berusaha untuk bagaimana membangun rasa tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Seperti itu. Lalu, kenapa? Proses TP itu teman-teman dididik loh bagaimana membangun interaksi jaringan. Karena rekan-rekan mahasiswa itu berasal dari berbagai latar belakang. Bukan seperti rekan-rekan yang fresh graduate. Kalau fresh graduate yang umumnya kata-kata itu kan mungkin udah lulus SMA ya mungkin. Tapi saya bilang mereka tidak punya pengalaman, mereka pasti punya. Tapi yang kita yang lulus online terutama itu kebanyakan latar belakangnya berjibun. Ada yang entrepreneur, ada yang dia kerja di sektor pemerintahan, ada yang dia kerja sebagai staf di kantor perusahaan, ada yang pilot, bahkan ada yang dokter gitu. Interaksinya jaringannya macam itu belakang. Oleh karena itu manfaatkan untuk memperluas jaringan pertemanan dan peluang kerja rekan-rekan meskipun hanya di tugas kelompok. Lalu pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan dan manajemen waktu, lalu berkaitan dengan wadah melatih keterampilan kepemimpinan rekan-rekan walaupun hanya di tugas kelompok. Next, Mbak. Nah, kita akan berbicara prestasi, rekan-rekan. Kenapa sih mahasiswa online tuh harus membangun prestasi? Mungkin kebanyakan kita, kalau dulu saya juga sempat berpikir begini, mahasiswa online itu kan harusnya ya udah kuliah aja, ngapain sih ikut kompetisi apa segala macam. Kakak perlu tahu bahwa justru kita mahasiswa online itu mempunyai benefit knowledge dengan rekan kita dari latar belakang berbeda-beda,
kita punya dosen yang rasa fasilitator, pembelajaran kita luas, manfaatkan untuk pengembangan prestasi. Ada beberapa pentingnya prestasi untuk mahasiswa online. Yang pertama, peningkatan kepercayaan diri, lalu dapat memperluas wawasan rekan-rekan, karena teman-teman dalam proses kompetisi itu akan mengasah kemampuan analisisnya itu jauh lebih maju, lebih advance, lebih dalam seperti itu. Lalu ada peluang beasiswa rekan-rekan, peluang beasiswa. Karena alhamdulillah saya S2 ini kebetulan mendapatkan beasiswa research ya, beasiswa research. Jadi kuliah saya tidak membayar sendiri, alhamdulillah dibayar. Lalu ada magang pekerjaan, magang bisa pertukaran pelajar juga, lalu membuka jaringan dengan talenta berprestasi. Ketika teman-teman berkompetisi, terutama di kompetisi final, misalnya lolos final, teman-teman akan bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain. Teman-teman akan melihat bagaimana mereka akan bersaing, belajar untuk menemukan the best solution atas isu yang diangkat dalam kegiatan kompetisi tersebut. Dan itu teman-teman bisa membangun jaringan ke depan dengan mereka. Kalau misalnya dalam kompetisi berikutnya bisa belajar dari mereka atau berkolaborasi bahkan. Seperti itu. Lalu ada keterampilan soft skill yang dapat dibangun seperti manajemen waktu, komunikasi efektif, dan kerja tim, lalu pengembangan etos kerja yang kuat. Next, Mbak. Oke, saya ada banyak gini. Yang dapat teman-teman ikuti, ini ada serangkaian teman-teman bisa lihat, tapi saya akan lebih prioritas ke PIMNAS ya, PKM ya. Program Kreativitas Mahasiswa itu adalah kompetisi kreativitas mahasiswa, banyak cabangnya, ada PKM Riset Sosial Humaniora, PKM kewirausahaan, PKM PKM artikel ilmiah ya, lalu riset futuristik, itu banyak rekan-rekan. Nanti teman-teman di seluruh kompetisi ini itu BINUS Online memfasilitasi khusus untuk PKM. Alhamdulillah prodi ini bisnis manajemen ya kata-kata ya. Kalau di bisnis manajemen, prodi bisnis manajemen itu sudah terbuka karena dari 2023 kita sudah lolos pendanaan. Dan ketika sudah sekali lolos pendanaan, biasanya di tahun-tahun berikutnya itu akan sangat mudah mahasiswa dari prodi tersebut untuk lolos. Untuk lolos sepanjang tetap materinya in the content tetap masuk ya. Maksudnya tetap berusaha untuk menjaga kualitas. Karena di tahun 2024 ada yang lolos lagi. Kemudian dari satu tim di bawah anggota saya maju ketua lolos lagi. Dan harapan saya rekan-rekan sekalian dari sekarang sudah mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai belajar menulis, mengikuti berbagai kompetisi, berkolaborasi dengan dosen, dan mana tahu teman-teman akan menjadi the next kandidat untuk ikut berbagai kompetisi dan menjuarai berbagai kompetisi. Karena manfaatnya banyak kan untuk teman-teman nanti kalau misalnya dari BINUS akan dikasih reward lagi kalau lolos, dikasih reward appreciation day. Lalu kalau misalnya ikut kompetisi kayak gini, kalau lolos grand final, karena kan kalau misalnya kegiatannya di kota mana, grand final itu kan biasanya di kota mana. Misalnya saya PKM itu kegiatan grand finalnya itu ada di misalkan Ustaz Hasanuddin misalkan. Itu pasti teman-teman akan dibayarin atau akan dibantu untuk keberangkatan, bahkan sampai dikasih uang saku rekan-rekan sekalian. Nah, kalau misalkan teman-teman kalau misalnya nggak menang, itu akan ada appreciation day gitu ya. Teks Mbak, ada lagi kompetisi yang lain juga teman-teman. Nah, teman-teman, rekan bisa mengikuti kompetisi semua ini dengan menghubungi dosen prodi. Di sini ada Buliana. Buliana adalah pembimbing PKM AI di tahun 2024. Pembimbing saya alhamdulillah lolos PKM 2 kali. Tahun 2023 saya lolos PKM Riset Sosial Humaniora dan mendapat PKM Award, dan 2024 dengan Ibu Liana saya lolos PKM Artikel Ilmiah. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan karena sudah dibuka oleh kami yang kakak tingkat. Teman-teman harus manfaatkan. Teman-teman punya peluang yang sangat besar untuk berkembang, bahkan bisa menunjukkan walaupun kami online, kami memiliki kualitas. Kami bisa kompetisi berkelas nasional bahkan internasional rekan-rekan. Ini yang perlu rekan-rekan manfaatkan ya. Informasi lebih lanjut untuk kompetisi prioritas Dikti itu di Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud, tapi lomba-lomba di luar ini yang diadakan perguruan tinggi juga boleh diikuti ya rekan-rekan ya. Next. Oke, kita berbicara pengolahan waktu prioritas. Saya akan membagikan sebuah trik, namanya adalah teknik Pomodoro ya. Saya lupa nih, bukan Pomodoro ya. Nah, sebenarnya rekan-rekan, bagaimana teknik ini berjalan? Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerjain sebuah tugas, misalkan nulis jurnal ya, nulis artikel ya. Kadang-kadang kalau kita bantai dalam waktu 3 jam kita nulis itu, kadang-kadang kan klik panas, kadang-kadang mungkin kalau diceplokin telur di atas kepala tuh mungkin mateng kali ya. Nah, teman-teman harus bisa mengatur timer di dalam waktu alokasi. Teman-teman alokasikan waktu tugas, itu ada waktu istirahat di tengah. Karena teman-teman ada proses refresh di dalam neurologi, proses refreshing otak.
seperti itu. Jadi yang pertama, tentukan tugas materi yang ingin dipelajari atau dikerjakan, atur timer, di mana tema yang pertama mengerjakan tugas 25 menit. Kalau saya kadang-kadang 30 menit ya. Kerjaan tugas, lalu istirahat 5 menit. Kalau saya 10 menit biasanya. Saya ngerjain istirahat itu apa? Istirahat tuh bisa teman-teman santai, nengok keluar, nengok ke jendela, dan ada cewek cantik gitu kan. Atau misalkan kalau saya lebih suka dengar musik. 10 menit itu biasanya saya dengerin musik gitu kan, atau merenggangkan tubuh atau senam gitu kan. Kalau saya lebih sukanya dengar musik ya, musik dangdut atau Korea gitu-gitu. Dan setelah itu 10 menit apa yang terjadi? Biasanya otak akan refresh, teman-teman ulang lagi kerja, 30 menit lagi kerja lagi, lalu 5 menit istirahat gitu ya. Nah, setelah 4 kali siklus berulang, teman-teman ambil istirahat yang lebih lama, sekitar 15 sampai 30 menit seperti itu. Karena teman-teman juga harus tahu, kadang-kadang elektronik kita butuh istirahat juga, kepala kita butuh istirahat juga seperti itu. Jadi teman-teman harus ada pembagian timer di dalam satu pekerjaan working, kapan ada waktu tuh sedikit untuk istirahat. Tapi jangan dilama-lamain juga ya, kan ya. Next. Nah, teknik apa namanya Pomodoro ya. Teknik Pomodoro itu penting karena yang pertama teman-teman itu dapat meningkatkan fokus. Karena intervalnya lebih pendek, teman-teman akan fokus pada tugas yang dikerjakan. Lalu dapat mencegah kelelahan, karena kelelahan mental dan fisik itu sangat berpengaruh dalam kemampuan analisis rekan-rekan sekalian. Gitu. Lalu dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan kepuasan. Karena teman-teman, kalau misalnya kita ngerjain tulisan nih, kadang-kadang kan yang paling sulit itu memulai ya. Lebih sulit kan kalau nulis artikel atau menulis sebuah tugas, yang nulis tuh yang paling susah tuh nulis di awal, apa sih mau aku tulis gitu kan. Tapi teman-teman sudah puas, sudah berusaha menyelesaikan di satu siklus, teman-teman akan puas dan motivasi untuk melanjutkan di siklus berikutnya. Ini penting rekan-rekan untuk membangun proses penulis pembelajaran, dan proses pelajaran atau lagi belajar atau lagi nulis itu yang efektif tuh salah satunya ini adalah triknya ya rekan-rekan. Tapi teman-teman pasti juga mempunyai penyesuaian tertentu ya. Next. Nah, lalu yang kedua, ada yang dinamakan matrix Eisenhower. Matrix Eisenhower itu adalah membagi tugas menjadi 4 kuadran. Karena kan matrix Eisenhower ini tidak hanya di dalam proses research, itu di dalam STEM-PLS itu dikenal dengan IPMA, Important Performance Matrix Analysis, di mana itu adalah proses pemetaan mana yang penting, mendesak penting, mana penting tapi tidak mendesak ya. Nah, kita kan menjelaskan ini sedikit-sedikit ya. Jadi dalam matrix Eisenhower ada 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1, mendesak dan penting. Artinya, tugas-tugas itu harus teman-teman selesaikan dan memiliki dampak yang signifikan. Contoh, deadline tugas, krisis yang perlu diatasi, tugas kuliah ya, itu kan mendesak dan penting tuh. Apa yang harus dilakukan? Segera lakukan. Lalu ada pemetaan kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Pada kuadran kedua, tugas-tugas ini penting, tapi tujuannya panjang, tenggat waktunya nggak mendesak. Contoh, ujian. Rekan-rekan, misalkan rekan-rekan lebih enak lagi kalau misal dosen itu udah ngasih tahu tugas akhirnya begini. Nah, belajar tuh ujian akhir, teman-teman sudah mempersiapkan dari jujur hari mencicil ya. Tapi prioritaskan dulu yang deadline tugas yang mendekat. Jadi nanti belajar ujian akhirnya bisa diakhiri weekend. Lalu mengembangkan keterampilan baru, termasuk contohnya ikut kompetisi, itu boleh dipenting tapi tidak mendesak. Jadwalkan, tapi boleh dilakukan nanti. Dijadwalkan dulu, tapi harus konsisten ya, dan dilakukan secara proaktif. Next, Mbak. Lalu ada kuadran berikutnya, mendesak, tapi nggak penting. Tugas-tugasnya itu sering banget ngedesak, tapi kadang-kadang penting nggak, tujuannya nggak penting banget, nggak kontribusi banget gitu. Misalkan email yang nggak penting, rapat yang nggak perlu dihadiri, misalkan. Ya. Atau kalau acara-acara apa ya, acara-acara yang nggak terlalu misalkan priority banget. Nah, itu bisa teman-teman delegasikan atau misalkan bisa dikurangi frekuensinya. Kan. Nah, yang terakhir, tidak mendesak dan tidak penting. Tugas-tugas dapat dihindari atau dihapus dari daftar tugas. Contoh, menonton televisi berlebihan, menggulir media sosial tanpa tujuan, karena kita paham ya, kita kadang-kadang tidak lepas dari handphone, kadang-kadang buka medsos itu lebih kencang dibandingkan kita mengerjain tugas gitu. Itu gimana? Rekan-rekan di sini tulisannya eliminasi, tapi kalau saya lebih begini, rekan-rekan benar-benar mengurangi frekuensinya, hanya dibatasi betul. Kapan boleh mengenai medsos, kapan benar-benar sama menjalankan tugas, dia buka HP. Karena distract HP itu sangat berpengaruh ya, kadang-kadang distract HP dalam proses pengerjaan tugas seperti itu. Next. Nah, belajar sekaligus berorganisasi ya, ini saya kira saya tidak terlalu detail di sini, tapi saya akan fokus kepada bagaimana rekan-rekan membangun jadwal belajar yang konsisten
Nah, rekan-rekan juga perlu memanfaatkan teknologi dan sumber daya ya. Ada banyak platform pembelajaran yang dapat dimanfaatkan rekan-rekan. Ada aplikasi manajemen tugas dan waktu, platform pembelajaran pendukung seperti Moodle Coursera, software kolaborasi ya seperti Google Drive, Zoom Slack, lalu dukungan literatur ilmiah. Ini teman-teman, ini penting ya. Dukungan literatur ilmiah teman-teman harus mulai mengaktifkan diri dari sekarang karena nanti ini akan berguna untuk teman-teman berkompetisi dan juga untuk tugas akhir. Jadi teman-teman mulai sekarang dekatkan diri untuk membaca jurnal-jurnal ilmiah melalui Google Scholars, Scopus, Emerald, dan Skandara. Lalu yang terakhir adalah bergabung dalam kelompok belajar virtual. Next. Oke, menetapkan tujuan organisasi. Mungkin saya lewat ya, Mbak. Mungkin next saja ya, karena ini untuk yang organisasi ini. Next, Mbak. Karena ini mulai organisasi nanti next. Oke. Nah, ini rekan-rekan, komunikasi efektif dalam jaringan. Kenapa saya belum menyampaikan ini? Karena dalam perkuliahan online, dalam pengerjaan tugas kelompok, berdiskusi dengan teman-teman virtual, rentan terjadi kesalahpahaman, terutama dalam proses pengerjaan tugas dan juga berkomunikasi dengan dosen. Teman-teman harus memahami bahwa dalam platform pertemuan yang tepat, teman-teman harus memahami bagaimana komunikasi dengan bersama rekan mahasiswa, bagaimana pintar memilih berbicara, dan saling menghormati. Pertama, teman-teman harus menetapkan waktu dalam diskusi atau rapat kelompok ya dalam pertemuan misalkan diskusi tugas kelompok agar anggotanya itu bisa saling terhubung dan terupdate dan gunakanlah komunikasi nonverbal yang efektif. Penting ya teman-teman bersikap sopan dan saling menghargai. Nanti teman-teman akan merasa selama 8 semester pasti akan ada lah teman-teman yang kadang-kadang kita kurang bisa kooperasi kerja kurang bisa ini ya kurang bisa kooperatif gitu ya. Nah, itu teman-teman harus usaha bagaimana caranya tetap saling menghormati dan berusaha untuk mengingatkan seperti itu ya. Lalu menciptakan ruang yang aman dan bagi organisasi untuk saling berbagi ide, pendapat, dan concern. Dan rekan-rekan harus usaha membangun awarding istilahnya budaya menghargai rekan-rekan sesama ini misalkan mengerjakan tugas tepat waktu nih. Nah, misalkan teman leader di dalam kelompok itu, berikan apresiasi ke anggota teman-teman makasih ya istilahnya sudah bekerja sama di TP1 teman-teman TK 1 teman-teman ini semoga bisa dilanjutkan di TK kedua teman-teman hebat kita udah menyelesaikan ini dengan baik. Setidaknya apresiasi kecil seperti itu akan membangun semangat anggota untuk terus nanti di berikutnya tetap berusaha untuk yang terbaik seperti itu. Ini pentingnya komunikasi efektif di dalam jaringan. Karena teman-teman paling rentan ribut tuh via WA. Ribut dan ini perlu saya sampaikan ke rekan-rekan. Karena sebelum-sebelumnya itu banyak terjadi, maksud saya sering merasakan seperti itu. Oke, next. Nah, ini aplikasi pengingat kalender sediakan alternatif ya. Ini mungkin pada umumnya lah ya. Membantu anggota organisasi mengajar jadwal rapat, deadline tugas, dan alternatif untuk organisasi dengan kebutuhan yang berbeda. Dan bangun rasa kebersamaan ya dengan anggota tidak sebagai grup itu hanya formality ya, grup kelompok untuk tugas atau kompetisi itu dijadikan tempat untuk teman-teman membangun rasa kebersamaan dan kekompakan. Next. Terus lagi nih. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat belajar, selamat untuk mengembangkan diri. Semoga teman-teman sukses dan nanti bisa bertemu dengan Senat Universitas Bina Nusantara di Jakarta Convention Center pada wisuda nanti. Terima kasih dan sukses selalu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak Alfa. Keren banget, banyak sekali prestasi Kak Alfa nih, mulai dari kompetisi, publikasi, hingga organisasinya. Keren banget Kak Alfa. Paling aku mau rangkum sedikit Kak, tadi itu untuk note-nya. Jadi untuk teman-teman walaupun kita kuliah online, tapi jangan pernah takut untuk berprestasi, karena justru kita punya banyak peluang ya Kak Alfa ya. Ya, betul, betul. Peluangnya lebih gede. Betul. Oke, terus juga tadi tips teknik dari Kak Alfa tuh ada teknik Pomodoro, betul ya Kak? Ada teknik Pomodoro, yaitu teman-teman bisa menentukan tugasnya, lalu atur timernya, kerjakan, lalu diselingi istirahat sebentar, kemudian diulangi lagi, gitu ya Kak? Oke, paling untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Kak Alfa, silahkan. Kita masih ada waktu untuk tanya-tanya sama Kak Alfa nih. Paling pertama dari aku dulu kali ya Kak Alfa ya. Aku punya pertanyaan nih buat Kak Alfa. Paling gimana sih Kak cara menjaga keseimbangan nih antara kegiatan kuliah sama
aktivitas lain tanpa mengorbankan prestasinya gitu, Kak? Kalau bagaimana kita menyeimbangkannya, yang penting pertama itu adalah perencanaan ya, planning itu yang paling penting. Karena kadang-kadang kalau kita pengen punya visi berprestasi tapi tidak mengabaikan waktu istirahat ya, itu ada planning. Misalkan kan kadang-kadang kompetisi juga kan ada tenggat waktu ya, kadang-kadang ya. Nah itu tuh kita harus mengatur apa strategi ya, mengatur strategi kapan mengerjakan penugasan kuliah, kita membagi waktu di hari kapan, di bulan ini kita mengerjakan kompetisi apa, proyek apa, lalu ada waktu di bulan ini kita mau hang out atau kegiatan apa, jalan-jalan atau kegiatan pribadi ya. Jadi ada planning itu menjadi yang penting Mbak, paling utama. Lalu selain itu planning, ada apa namanya rasa kita jangan membangun kegiatan kita itu sebagai beban. Itu yang agak harus ini ya, harus dipahaminya, karena kan aktivitas padat ya, kadang-kadang ada yang merasa ini beban banget sih ngerjain tugas kayak gini, ini beban banget rasanya buat aku ngerjain kompetisi. Jangan dibangun, karena kan teman-teman merasa beban, maka tugas itu akan menjadi beban terangkan dan teman-teman pengen selesainya cepat tapi nggak maksimal. Nah itu yang penting, menyeimbangkan psikologis dengan tidak merasa tugas itu adalah beban tapi sebagai bentuk teman-teman untuk mengembangkan diri. Dan planning, rencanakan baik secara kompetisi itu bisa dijadwalkan kapan seperti itu, dapat mengerjakan tugas itu planning penting. Mungkin dua itu ya yang saya penting. Dan teman-teman harus bisa menjaga waktu istirahat dalam proses misalkan mengerjakan tugas seperti itu. Itu makanya tadi Pomodoro itu penting seperti itu, karena teman-teman bisa merefresh otak, karena otak ini kita punya batas capacity, bukan batas capacity dalam artian kapasitas untuk dimasukkan, bukan, tapi kapasitas untuk dia bekerja. Ada waktu secara neurologis dia butuh untuk tegang untuk dilenturkan dulu, istirahatkan dulu seperti itu. Itu sih Mbak yang paling penting ya dari saya. Oke, Kak Alfa. Sama aku punya pertanyaan lagi, Kak Alfa. Tadi kan semua prestasi itu udah diraup semua sama Kak Alfa gitu ya. Mulai dari organisasi, terus juga ada prestasi yang memang akademik gitu. Nah, kalau dari Kak Alfa sendiri, menurut Kak Alfa, mana priority yang paling Kak Alfa targetkan gitu? Semisal, aku pengen banyak organisasinya, atau aku pengen lebih banyak prestasi akademiknya, Kak Alfa? Kalau aku dengan posisi kita online di kedepan ya, kasih kompetisi dulu ya, karena di situ tuh akan sangat bersentuhan dengan kegiatan pembelajaran. Organisasi boleh, tapi juga menurut saya seimbang ya, harus diseimbangkan dengan posisi bahwa kita itu juga untuk mengembangkan diri kita sendiri yang paling penting. Oleh karena itu organisasi boleh, tapi kalau saya akan prioritas kompetisi dulu, karena kompetisi itu akan sangat bersinggungan dengan proses pembelajaran di perkuliahan. Itu sih. Oh, oke, Kak Alfa. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya sama Kak Alfa sebelum kita mengakhiri sesi ini. Atau dari Kak Alfa mungkin ada closing statement juga nih buat teman-teman. Ada nggak ya? Kayaknya nggak. Kayaknya udah paham nih kayaknya. Tuh karena udah siang. Untuk Atau ada pesan-pesan Kak Alfa buat teman-teman mahasiswa baru nih. kalau kesan-kesan rekan-rekan tetap harus berusaha menjaga semangat ya, terutama proses awal perkuliahan di BINUS yang awal-awal pertama itu adalah menjadi pengalaman pertama lah ya. Jadi teman-teman harus menjaga semangat, menjaga apa yang menjadi rencana awal teman-teman. Karena kadang-kadang di tengah-tengah tuh kadang-kadang distriknya banyak ya. Distrik di semester awal tuh banyak. Tapi teman-teman harus menjaga semangat, itu yang paling penting. Menjaga semangat, menjaga kesehatan dan tetap bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Kak Alfa. Mungkin dari teman-teman kayaknya udah pada ngerti juga, udah pada paham gitu. Bisa dari Kak Alfa dan kakak-kakak lainnya gitu. Oke, siap. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk teman-teman dapat membuka kameranya ya. Sama untuk Kanila, Karini, kita bergabung kembali. Halo. Tadi sambil ngecek teman-teman proyek, aku dengerin Kak Alfa. Itu menarik sekali ya, karena aku aja tuh susah membagi waktu, tapi masih ada yang sampai wah banyak banget prestasinya, keren sih. Kapan-kapan mungkin boleh sharing ya tips and triknya.
Boleh, siap-siap. Sesama mahasiswa boleh, alumni boleh kita ya. Iya, betul. Oke. Unmute kayaknya mic-nya Mbak. Suka lupa, Teman-teman boleh open cam yuk, kita foto bareng, kita abadikan momen ini. Ya. Oke. Boleh ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Thank Eh, you. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kak Nilam, Kak Rini, dan Kak Alfa yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman bahkan ilmu gitu ya untuk teman-teman mahasiswa baru BINUS Online. Tidak terasa, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya mewakili BINUS Online mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru BINUS Online yang telah hadir di webinar pada hari ini. Terakhir, karena tadi sudah dibuka oleh pantun, Kak, jadi kita tutup dengan pantun juga. Berlayar jauh di lautan biru, singgah sebentar di pulau impian. Selamat datang mahasiswa baru, semoga sukses meraih cita dan harapan. Cakep. Kasih Oke. ya buat teman-teman mahasiswa baru, dijaga semangat dan spiritnya, ingat kembali mimpi-mimpi awal ketika kalian memutuskan untuk berkuliah lagi dan tuntaskanlah seperti tadi yang Kak Alfa bilang gitu. Ya, selesaikan sampai akhir, semangat. Nanti sampai ketemu di JCC. Siap. Semangat ya semuanya, sehat selalu. Terima kasih kakak-kakak. Akhir kata, saya Intan Mauli pamit undur diri. Sampai jumpa di acara BINUS Online lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Dini. Liana, Kanila, Kak Indah, Kak Alfa. Terima kasih.